Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wang Lin awalnya bermaksud menggunakan kekuatan Nether Gate untuk membuka jalan keluar botol. Namun, saat energi iblis mengalir dari sisi lain, panduan Nether menjadi tidak terkendali. Energi iblis begitu kental sehingga Wang Lin segera mundur ketika dia merasakannya. Ada sedikit kebohongan dalam ekspresi suramnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Nether Gate, dan dia tidak menyangka terowongan itu mengarah ke tempat seperti itu. Dalam pengalamannya, iblis yang mengeluarkan energi iblis paling banyak, diikuti oleh Ming Hai, tetapi energi iblis dari keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan energi iblis yang datang dari sisi lain pusaran. Energi iblis dari pusaran itu sangat murni. Itu adalah energi iblis ekstrim yang bisa menjadi nenek moyang dari semua energi iblis. Iblis yang menyebar dan Ming Hai seperti kunang-kunang, sementara ini seperti bulan yang cerah. Khususnya, orang yang duduk di singgasana di aula misterius membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik, dan jantung bergetar hanya dengan satu tampilan. Saat ini, Wang Lin hanya bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat, dan bahkan napasnya terhenti. Dia tidak ragu-ragu untuk segera menghapus Nether Gate, dan porosnya mulai runtuh. Saat pusaran itu runtuh, bayangan puluhan orang yang dibunuh oleh Wang Lin muncul. Mereka menatap Wang Lin dengan ganas dan meraung seperti hantu. Sepertinya olah mereka ingin segera keluar dari pusaran dan menyalakan Wang Lin. Sosok yang duduk di singgasana perlahan mengangkat kepalanya dan berlumpur perlahan muncul dari dalam kabut. Itu menembus pusaran yang runtuh dan jatuh ke tubuh Wang Lin. Mata yang kacau itu tiba-tiba menjadi fokus. Saat mata sosok misterius itu menjadi fokus, cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Tepat pada saat ini, sosok misterius di atas tahta itu mengangkat tangan. Dia sedang memegang sesuatu di tangannya, dan dia melemparkannya. Sinar cahaya kuning melesat menuju pusaran yang runtuh. Saat cahaya kuning memasuki pusaran, menimbulkan suara gemuruh yang keras dan membuat pusaran tersebut runtuh semakin cepat. Saat cahaya kuning menembus pusaran itu hancur. Lusinan bayangan ganas mengeluarkannya sebelum meledak menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang seketika. Cahaya kuning keluar dari pusaran dan langsung mendarat di perisai cahaya biru. Namun, itu langsung menembus perisai seolah-olah itu tidak berwujud dan mendekati wajah Wang Lin dalam sekejap. Lampu kuning berhenti hanya 3 inci dari hidung Wang Lin. Pada saat ini, pusaran tersebut menghilang dan kedamaian kembali ke menara hitam. Namun, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Melihat lebih dekat ke cahaya kuning, dia melihat kristal berbentuk berlian di dalamnya. Setelah mundur beberapa langkah, Wang Lin memiliki ekspresi suram dan tidak yakin. Setelah merenungkan dalam diam untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangan dan kristal itu terbang ke tangan. Saya tidak salah menggunakan Nether Gate, tapi mantra kuat lainnya mengganggu. Itu membuat kehilangan kendali atas Nether Gate dan membawaku ke suatu tempat yang aku tidak tahu. Wang Lin melihat kristal di tangannya. Mengingat kecerdasannya, dia hanya berpikir sebentar sebelum dia mengerti. Orang misterius itu mungkin mengganggu Nether Gate-ku. Sangat menakutkan, saya tidak bisa melihat penampakannya karena kabut yang gelap. Jelas sekali dia melakukan itu untuk memberiku kristal itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengerutkan kening. Gua Kaisar Langit terlalu misterius, ada terlalu banyak hal yang hanya bisa dia berspekulasi dan tidak mendapatkan jawaban sebenarnya. Apakah sosok misterius itu King Lin? Wang Lin diam-diam merenung dan merenung, apa tujuan memberiku kristal ini? Menatap kristal itu, Wang Lin tidak menyebarkan akal ilahi untuk menyeduhnya. Sebaliknya, dia menempatkannya di samping, mundur beberapa langkah, dan duduk di dekatnya. Tubuh fisiknya terluka dan dia kehilangan sebagian besar darahnya, membuatnya pusing. Yang benar-benar membuatnya merasakan bahaya adalah dia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa di tubuhnya. Jika ini terjadi, masalahnya tidak akan terlalu serius, tetapi bahkan energi asal surgawi di dalam tubuhnya hampir habis. Aku telah mengonsumsi terlalu banyak energi asal celestial yang diberikan saudara King Sui kepadaku.
Saya harus menemukan cara untuk mengisinya kembali secepat mungkin. Bahaya besarnya dalam pertempuran ini adalah sesuatu yang jarang saya temui dalam hidup saya. Berpikir tentang mantra tentang surga yang digunakan Ming Hai, Wang Lin merasa takut. Dia melihat keluar menara dan melihat api yang menutupi dunia. Meskipun dia tidak bisa merasakan panas dari dalam menara, ketika dia melihat keluar, memancarkan terdistorsi oleh gelombang panas. Penglihatannya seperti terbakar menjadi debu, sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan situ dan teman-temannya. Wang Lin menghela nafas. Dia berada di dalam menara, dan segala sesuatu di luarnya tertutup api. Seolah-olah Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Setelah merenung dalam waktu lama, pil yang ditelan Wang Lin mulai menunjukkan efeknya dan luka fisiknya terus-menerus sembuh. Kemudian dia menggenggam tas pegangannya dan cahaya putih susu muncul di tangannya. Ada energi asal-usul leluhur yang sangat murni di dalam cahaya putih susu ini. Jiwa asal yang terhormat Xuan Bao sekarang berguna. Wang Lin menempatkan bola cahaya di depan hidungnya dan menarik napas. Kemudian dua helai energi asal surgawi datang dari bola cahaya dan memasuki lubang hidung Wang Lin, menuju ke tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Energi asal celestial di tubuhnya telah memanjang dan bahkan meningkat sedikit. Namun, Wang Lin tahu dia tidak bisa menyimpan terlalu banyak energi asal celestial di dalam tubuhnya, jika tidak, domainnya mungkin hilang. Kemampuan pemulihan pasif Dewa Kuno sangat kuat, jadi hanya dalam beberapa hari, semua lukanya telah hilang. Apalagi rasa pusingnya pun hilang. Namun, masalah yang dihadapi Wang Lin sekarang adalah memulihkan energi asalnya. Tidak akan menjadi masalah bagi Wang Lin untuk memulihkan energi asal jika dia berada di luar. Dengan budidayanya, ia dapat dengan mudah menyerap energi asal dunia ketika ia berada di lingkungan tersebut. Namun, setelah beberapa hari disimpan, pemulihan energi datang sangat lambat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tidak banyak energi yang berasal dari gurun pasir hitam. Energi asal yang tersisa semuanya menyatu dengan api tak berujung di luar. Akibatnya, Wang Lin akan kesulitan menyerapnya, tidak ada bedanya dengan mengeluarkan kastanya dari api terbuka. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berdiri dan melihat kristal kuning tidak jauh dari situ. Namun, dia memilih untuk mengabaikannya dan tiba di samping jendela dan melihat keluar menara. Nyala api masih menutupinya, dan suara berderak terdengar dari langit. Permukaan seputih cermin ditutupi oleh asap hitam dari nyala api. Dari jarak jauh, seluruh langit tertutup awan gelap pekat. Saya tidak dapat memulihkan energi asal saya, sehingga saya tidak dapat mencapai. Puncaknya, artinya saya tidak dapat sembarangan menjelajahi kristal kuning itu atau meninggalkan menara hitam. Saat Wang Lin membungkusnya, perasaan ilahi menyebar ke seluruh menara hitam, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak normal. Sementara dia berpikir, dia melihat api yang menyala di luar menara dan mulai menghitung. Lalu dia mengatupkan giginya dan mengambil satu langkah keluar dari menara hitam. Dengan satu langkah, Wang Lin mendarat di tanah. Saat kaki menyentuh tanah, nyala api mulai menyadarinya. Mereka segera menuduhnya untuk mempereratnya. Mata Wang Lin angkat tangan dan mengulurkan tangan. Sebagian dari api ditangkap olehnya, dan pada saat itu juga, dia mundur kembali ke menara hitam. Saat dia memasuki menara hitam, nyala api datang dan seluruh menara dilalap api. Setelah beberapa lama, nyala api berlanjut angsur surut dan surut seperti air pasang. Wajah Wang Lin pucat saat dia duduk di lantai menara. Di tangan bayangkan ada api sebesar kacang kedelai, mengeluarkan panas yang sangat kuat. Retakan mulai muncul di tangan kanan Wang Lin. Menatap nyala api, mata Wang Lin menjadi merah. Di hadapan cahaya nyala api, dia menampilkan pemandangan yang tidak pasti. Wang Lin sedang berjuang dengan pilihan yang sulit saat ini. Setelah 7 menit, Wang Lin mengungkapkan dengan tegas. Meski nyala api ini berbahaya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya sudah melakukan beberapa perhitungan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada gunanya ragu-ragu tentang hal ini, jadi sebaiknya aku mencobanya. Wang Lin memukul tubuhnya dengan tangannya yang lemah dan tas pegangannya terbang ke sudut. Kemudian dia menetapkan beberapa batasan terhadapnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membawa api ke mulutnya dan menelannya tanpa ragu-ragu.
Saat api memasuki tubuhnya, panas yang hebat muncul di dalam dirinya. Panas dari nyala api tak terbayangkan, dan saat ini, tubuh Wang Lin menjadi merah. Dia membuka mulutnya dan menderu-deru dari dalam menara. Pada saat yang sama, sejumlah besar api keluar dari pori-porinya dan pakaiannya langsung menjadi abu. Nyala api meluas keluar dan menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin. Keringat dalam jumlah besar langsung berubah menjadi gas putih yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Saat ini, dia merasa seperti baru saja menyalakan batu bara yang terbakar. Karena armor Dewa Kulit Kuno, jiwanya tidak terluka. Namun, sisa energinya sepertinya menyatu dengan api dan membakar tubuh Wang Lin. Wang Lin menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah nyala api menyatu dengan energi asalnya, nyala api itu mulai bergerak menuju jiwa asalnya. Hanya dengan membiarkan jiwa asalku masuk, aku dapat benar-benar menyerap energi asal di dalam. Setelah membuat beberapa perhitungan, ketegasan memenuhi matanya. Dia menunjuk ke dadanya dan armor kulit dewa kuno meninggalkan jiwa asalnya dan terbang keluar. Tanpa armor dewa kulit kuno, energi asal dalam api memasuki jiwa asal. Energi asal yang diisi api memasuki jiwa asal Wang Lin, dan Wang Lin memerintahkan jiwa asal naga guntur kuno untuk menyerapnya. Saat dia menyerapnya, rasa sakit yang luar biasa datang dari jiwa aslinya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menanggung semua ini. Dia kehilangan kesadarannya akan waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa sakit di jiwa aslinya perlahan menghilang. Energi asal di dalam api menyatu dengan jiwa asalnya dan mulai mengalir secara normal. Wang Lin membuka matanya yang lelah. Saat dia membukanya, lautan api dalam jarak 30 kaki darinya kembali ke pori-porinya dan kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menghangat kali ini, dan nyala api dengan cepat menyatu dengan energi asalnya. Energi asalku meningkat sedikit. Meskipun metode ini berbahaya, ini bisa berhasil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Setelah 15 menit, dia berdiri. Meski dia masih terlihat lelah, dia berjalan keluar menara hitam. Bagian luarnya adalah dunia api, dan gas hitam menutupi langit. Kali ini Wang Lin tinggal di luar lebih lama dari sebelumnya. Tangan mencapai tangan dan mengambil api sebesar kepalan tangan bayi sebelum dia kembali ke menara. Mengabaikan api yang mengelilingi menara sekali lagi, Wang Lin duduk. Dia menatap api di tangannya lalu memakannya. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Untuk mengembalikan energi asal di tubuhnya, dia menahan rasa sakit. Dia terus mengeluarkan api dari lautan api dan mengintegrasikannya dengan energi asalnya. Awalnya dia hanya bisa menyerap api kecil sebesar kepalan tangan bayi, tapi sekarang dia bisa menyerap api sebesar kepala. Wang Lin tidak perlu lagi menelannya, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menarik napas untuk menyerap semua api. Siapapun yang tahu Wang Lin akan kesulitan mengenali orang di menara. Dia sudah menjadi kurus karena jangka waktu yang lama di mana dia menyerap energi iblis. Dan sekarang, retakan yang menutupi kulitnya, membuat penampakannya sangat menakutkan. Rambutnya benar-benar kering tanpa kilau apapun, tetapi matanya menjadi semakin cerah. Jika ada yang melihat berkumpulnya Wang Lin, mereka akan merasakan panas terik yang akan membakar mereka menjadi abu. Sungguh aneh apa yang terjadi di antara alis Wang Lin. Beberapa hari yang lalu, setelah dia menyerap sejumlah api, Wang Lin merasakan sesuatu berubah di antara kelopak mata. Perasaan ini datang dari tanda Vermilion Bird. Saya tidak berpikir bahwa menyerap api ini tidak hanya akan memulihkan energi asal saya, tetapi juga menciptakan panas ini. Namun, panas di tubuh saya tampaknya berbeda dari mantra bakar surga King Lin. Wang Lin membuka matanya dan menyentuh area di antara kelopak mata. Awalnya saya bermaksud menyerap api untuk memulihkan energi asal saya, tapi sekarang sepertinya semakin banyak saya menyerap, semakin banyak manfaatnya bagi saya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Setelah dia keluar dari menara hitam, nyala api menyerangnya seperti ombak yang mengamuk. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan api menyapu dan mengelilinginya. Wang Lin berdiri di dalam api dan dengan tenang berjalan ke depan. Dia tidak terlalu cepat, tapi sungguh menakjubkan sepanjang berjalan melewati lautan api ini. Jika Ling Tianhou ada di sini, dia akan terkejut melihat Wang Lin sekarang. Apalagi Ling Tianhou tidak bisa berjalan melewati lautan api ini dengan santainya.
Wang Lin dengan tenang berjalan selama 15 menit sebelum dia berhenti. Ini adalah batasnya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat nyala apinya, dan semakin panas jadinya. Setelah melihat lautan api di hadapannya, Wang Lin duduk dan merentangkan tangannya. Kemudian dua helai api mulai berkumpul dari kedua sisi dan membentuk bola api seukuran tubuhnya. Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Bola api dengan cepat menyusut hingga benar-benar menghilang ke dalam mulut Wang Lin. Sejumlah panas besar datang dari tubuh Wang Lin, menyebabkan api di sekitarnya menjadi gila dan menenggelamkan Wang Lin sepenuhnya. Setelah 3 hari, api di sekitar Wang Lin tiba-tiba meluas keluar dan Wang Lin perlahan berdiri. Kulitnya semakin pecah-pecah dan matanya semakin cerah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan api di sekitarnya. Ini menghasilkan panas yang tak terbayangkan. Masih hilang sedikit. Wang Lin berhenti pada dirinya sendiri sambil menyentuh titik di antara kelopak mata dan berjalan ke depan. Saat dia bergerak maju, menara hitam itu menghilang dari pandangannya. Waktu mulai berlalu sekali lagi ketika Wang Lin bergerak maju. Setiap kali dia mencapai batasnya, dia akan duduk di belakangnya, dan begitu dia memiliki kekuatan untuk menahan api, dia terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Wang Lin sekarang berada jauh dari menara hitam. Melihat sekelilingnya, dia dikelilingi oleh lautan api yang mengerikan. Panas yang dihasilkan lautan api ini dapat membakar seluruh kehidupan. Retakan pada kulit Wang Lin telah pecah dan kulit baru muncul di bawahnya. Namun tak lama kemudian, retakan menutupi kulitnya sekali lagi. Panas di sini seharusnya cukup. Pada hari ini, Wang Lin berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia menarik napas, lautan api di depannya bergerak. Banyak api yang masuk ke tubuhnya saat dia bernapas. Namun, kali ini Wang Lin tidak memadukan api dengan energi asal atau jiwa asalnya. Sebaliknya, dia memindahkan semuanya tanpa ragu ke arah tanda di antara penanda. Semuanya tepat sasaran, menjadikannya lebih terlihat dan hidup. Tanda burung vermilion. Bentuk tanda ini berubah dengan cepat selama beberapa bulan sejak pertama kali muncul. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak api, tandanya berubah dengan cepat. Apa yang awalnya lahan berubah menjadi vermilion bird yang nyata. Seolah-olah ada vermilion bird yang berkembang pesat. Itu terus menguat dan siap melepaskan diri dari sasaran. Tidak cukup. Wang Lin tiba-tiba membuka tangannya dan menyapu area tersebut. Semua api ditarik ke arahnya dan mengelilingi tubuhnya. Segera, semua api memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya. Saat api tak berujung memasuki tubuhnya, Wang Lin mendorong semuanya ke dalam tanda di antara alisnya. Tanda itu memancarkan cahaya merah pekat. Wang Lin melompat ke langit saat lampu merah bersinar. Api dari tanah mengikutinya dan terus memasuki tubuhnya. Jika dilihat dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Masih kurang. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat lengannya terbuka dan terulur. Seolah-olah dia sedang memeluk lautan api, dan energi asalnya menyebar. Saat energi asal Wang Lin menyebar, lautan api lain muncul di langit. Lautan api ini diciptakan oleh energi asal di dalam tubuh Wang Lin. Lautan api ini menciptakan daya isap dan sepertinya beresonansi dengan api di tanah. Semua api di tanah menyerbu dan memasuki tubuh Wang Lin. Saat api di tanah bergerak, api yang tak berujung mulai berkumpul dari segala arah. Seolah-olah ada lubang hitam di sini yang menyerap semua api di gurun pasir hitam. Api dalam jumlah besar terus memasuki tubuhnya dan mencapai tanda di antara alis Wang Lin. Ketika lampu merah dari tanda mencapai batasnya, vermilion bird merah menyala terbentuk. Saat vermilion bird muncul, seruan yang menggetarkan surga yang dapat merobek kehampaan muncul di dalam dunia botol ini. Ini adalah seruan burung vermilion, seruan yang mengguncang langit. Itu adalah seruan kebangkitan sebagai anggota serial vermilion bird untuk Wang Lin. Vermilion bird berwarna merah menyala ini sangat agung dan penuh dengan kecerdasan. Saat ia muncul dan menjerit, semua api di gurun pasir hitam menjadi menggila. Api tak terbatas menyerang vermilion bird di sebelah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tandanya telah bangkit dan roh vermilion bird telah muncul. Di masa lalu, kebangkitan adalah masalah besar di 4 sekte ilahi. Siapapun yang merupakan bagian dari seri vermilion bird yang telah bangkit kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari 4 kaisar ilahi jika tidak ada kecelakaan. Pada saat ini,
Wang Lin adalah satu-satunya seri Vermilion Bird yang terbangun. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada orang lain di antara seri Vermilion Bird yang terbangun. Teriakan burung Vermilion itu tidak hanya mengguncang dunia tempat Wang Lin berada. Pada saat ini, semua alam lain di dunia botol mendengar teriakan Vermilion Bird yang mengejutkan. Ling Tianhou sedang duduk di dalam menara hitam wilayahnya dan berkultivasi. Namun, pada saat ini, teriakan Vermilion Bird yang tak terbayangkan bergema di seluruh dunia. Bahkan membuat dunia gemetar. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan konten yang tak terbayangkan. Teriakan burung Vermilion. Olsir melayang di udara sambil mengenakan pakaian serba putih. Dia melihat ke langit dan meramal. Matanya menjadi semakin cerah dan senyuman muncul di wajahnya sambil dia mondar-mandir, jadi seperti ini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, seruan burung Vermilion langsung terdengar dan bergema dengan keras. Teriakan Vermilion Bird yang tiba-tiba ini segera menyebabkan perhitungan Olsir hancur. Alam tempat dia berada bergetar dan langit berubah dengan hebat. Dalam momen yang jarang terjadi, ekspresi Olsir berubah. Mustahil, Olsir bukan satu-satunya yang mengalami reaksi ini. Di alam lain di dalam dunia botol, Master Void, saudara magang junior dari ketua-ketua aliansi, Master Zhongxuan, sedang bergerak di atas awan hijau. Dia memegang batu giok ungu dan hijau. Batu giok itu bersinar dan memuaskan dalam jarak beberapa kilometer. Bahkan jika Anda berada sangat jauh, Anda masih dapat melihat dengan jelas cahaya ungu dan hijau. Master Void tidak sendirian. Dia adalah seorang yang menguasai tingkat sangat tinggi, dan pada tahun ini, dia telah menembus alam pertama tempat dia berada. Dia terus menembus lusinan alam di dunia botol ini. Wanita parubaya cantik dan keempat muridnya ada di belakangnya. Jika aku tidak salah, ini adalah dunia botol Kaisar Langit King Lin yang terkenal. Dikabarkan bahwa King Lin membunuh 39 anggota klan Tato yang menyerang dan mengambil peninggalan suci mereka. Lalu dia menyempurnakannya dengan mantra yang kuat untuk menciptakan dunia yang dia gabungkan ke dalam botol. Tidak diketahui apa sebenarnya fungsinya, tapi menurut catatan aliansi, botol inilah yang digunakan King Lin untuk mengumpulkan energi spiritual surga. Dikabarkan juga bahwa harta karun ini dapat membuka segel dunia di sekitar sistem bintang 4. Master Void berbicara sambil melihat batu giok ungu dan hijau di tangannya. Wanita parubaya cantik itu mengangguk dan berbicara ketika langit tiba-tiba bergetar. Perubahan besar terjadi di langit, dan bahkan bumi pun bergetar. Di saat yang sama, seruan bergema dari segala arah. Seolah-olah seruan itu telah menghancurkan dunia dan masuk tanpa persetujuan apapun. Teriakan Vermilion Bird menggema di seluruh dunia. Saat wanita parubaya cantik itu mendengar tangisan Vermilion Bird, ekspresi berubah drastis. Bukan hanya dia, tapi gadis berbaju pink yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist mengungkapkan ekspresi dingin. Murid Master Void tiba-tiba menyusut. Burung Vermilion menangis. Kebangkitan burung Vermilion. Mungkinkah junior dengan tanda Vermilion Bird yang kamu sebutkan? Wajah wanita parubaya yang cantik itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan ada sedikit kegelisahan di wajahnya ketika dia dengan cepat berkata, saat aku melihatnya sebelumnya, dia hanya memiliki tanda Vermilion Bird, dan itu tersegel seluruhnya. Tidak mungkin untuk membangunnya dalam waktu singkat. Kebangkitan Vermilion Bird, ini bisa menjadi peristiwa yang menggemparkan surga di 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi, ada jejak niat membunuh di mata Master Void. Dia tidak akan membiarkan siapapun dengan tanda kebangkitan muncul. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pertempuran sengit dan pahit yang tak terbayangkan yang mereka alami melawan 4 sekte ilahi untuk menguasai Brilliant Void. Jika bukan karena fakta bahwa aliansi telah memperoleh lebih banyak warisan dan peninggalan dari alam surgawi hujan dan mereka mendapat bantuan dari Brilliant Void Scientist, sistem bintang aliansi saat ini akan diubah namanya menjadi 4 bintang ilahi. Sistem, meski memiliki kekuatan yang begitu kuat, aliansi masih belum dapat menghancurkan sekte 4 ilahi sepenuhnya. Ketika dia memikirkan betapa menakutkannya 4 kaisar ilahi, niat membunuh di mata Master Void menjadi semakin kuat. Jika orang ini berhasil bangkit dan meninggalkan alam surga roh surgawi, 4 sekte ilahi pasti akan segera dibuka. Kemudian mereka akan membawa kembali untuk mendapatkan warisan dan menempatkannya di bawah perlindungan yang ketat. Kami tidak bisa membiarkan hal ini terjadi.
Jika dia tidak mati karena kebangkitan, kita harus menghancurkannya di sini. Teriakan Vermilion Bird menembus dunia botol ini dengan momentum yang kuat. Seluruh 99 dunia botol dipenuhi dengan seruan burung Vermilion. Di salah satu gurun pasir hitam duduklah seorang pria. Dia mengenakan pakaian hitam dan energi iblis yang tak ada habisnya datang dari gurun dan memasuki tubuhnya. Dia sudah lama duduk di sini. Dia telah memutuskan untuk duduk dan menyerap energi iblis di sini hampir sejak dia masuk. Dia memiliki energi iblis yang kuat di sekelilingnya, tetapi pada saat ini, seruan burung Vermilion bergema. Energi iblis di sekitar pria itu tiba-tiba runtuh dan hancur. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke langit dengan menutupi muram. Ketika teriakan Vermilion Bird menggema, mata pria itu bersinar terang dan tanda naga muncul di antara kelopak mata. Itu adalah tanda naga hitam. Dia bangun. Jika dia bisa bertahan, dia bisa melawanku. Pria itu diam-diam merenungkan dan gas hitam dengan cepat menutupi mata. Itu sangat tersembunyi, jadi meskipun seseorang memiliki tingkat peretasan lebih tinggi darinya, akan sangat sulit untuk menyadarinya kecuali orang lain memiliki garis keturunan yang sama. Si Tunan juga menyerap energi iblis di dalam dunia botol. Si Tunan merasa seperti telah tiba di tanah suci. Lebih dari separuh pasir hitam di wilayahnya telah berubah menjadi debu. Tawa arogannya menggema di seluruh dunia dan ada pusaran energi iblis di sekelilingnya. Rambut panjang Si Tunan tergerai aneh di tengah pusaran ini, dan dia sepenuhnya diselimuti energi iblis. Saat dia menyerap energi iblis, lebih banyak pasir akan runtuh, melepaskan energi iblis yang masuk ke tubuhnya. Menyenangkan, menyenangkan. Saya tidak menyangka tempat seperti ini memiliki energi jahat seperti ini. Itu tonik terbaik untuk orang tua ini. Sayangnya, saya tidak bisa menyerap terlalu banyak. Ketika saya sudah merasa cukup, saya harus mencari Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya saat ini. Mata Si Tunan berbinar dan dia menyerapnya seperti orang gila. Teriakan Vermilion Bird bergema di seluruh dunia dan menyebabkan pusaran energi iblis di sekitar Si Tunan tiba-tiba runtuh. Si Tunan tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi galak dan tidak sabar. Namun, matanya bersinar dan dia mulai tertawa. Suara burung ini mengandung aura Wang Lin. Sepertinya Lin kecil tidak mati. Dia tidak membuatku khawatir. Ada orang lain di dunia botol. Orang ini berkepala botak, dan dia berjalan melewati gurun pasir hitam dengan senyuman setan. Tubuhnya sering berkedip dan menerobos alam. Meskipun dia akan muncul kembali di gurun pasir hitam, itu sudah menjadi alam lain. Rasa sakit asap gurun kesepian itu seharusnya ada dalam beberapa alam ini. Iblis kuno Tajia, meskipun aku, Bei Lou, belum lengkap, aku telah memulihkan sekitar 80% kekuatanku. Kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti dulu. Mata kanan Bei Lou berbinar. Ada 7 bintang bersinar yang dipenuhi energi iblis di mata kanannya. Dewa-dewa kuno mempunyai bintang-bintang di antara alis mereka, setan-setan kuno mempunyai bintang-bintang di mata kanan mereka, dan setan-setan kuno mempunyai bintang-bintang di mata kiri mereka. 7 bintang iblis kuno berputar dengan cepat. Saat dia mengangkat kakinya, seruan burung Vermilion bergema di seluruh dunia. Energi iblis di sekitar Bei Lou berfluktuasi dan dia berhenti di antara dua alam lalu melihat ke atas. Burung Vermilion dari 4 binatang ilahi agung di alam tersegel. Bei Lou merenung sejenak sebelum bintang di mata kanannya menghilang. Lalu, dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Orang-orang di dalam dunia botol dikejutkan oleh teriakan Vermilion Bird, dan mereka semua memiliki pemikiran berbeda mengenai masalah ini. Selain mereka, sesuatu terjadi pada orang-orang di luar botol. Orang di dalam energi iblis yang duduk di jembatan tiba-tiba membuka matanya. Energi iblis yang pekat dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Bayangan mengerikan di sungai di bawah jembatan mulai bergetar karena takut akan penyebaran energi iblis dari orang di jembatan. Botol giok putih di depan orang yang berada di dalam kabut bergetar ketika semburan teriakan Vermilion Bird datang dari dalam. Gemetarnya mencapai puncaknya dan tangisannya akan menembus. Sialan, bagaimana Vermilion Bird alam tersegel bisa masuk? Suara kertak gigi terdengar dari dalam kabut hitam. Dia mengangkat tangan kanannya dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar jarinya. Dengan ujung jarinya, semua energi iblis masuk ke dalam botol.
Di dunia botol, lautan api di sekitar Wang Lin semuanya mengalir menuju Vermilion Bird. Burung vermilion ini tingginya sekitar 100 kaki dan berwarna merah seluruhnya. Saat sayapnya terbuka, lebarnya ratusan kaki. Ekornya yang menyala-nyala membuatnya tampak semakin megah. Khususnya, mata burung vermilion ini menampilkan dingin, itu tetap sama dengan berkembangnya Wang Lin. Lautan api yang menutupi dunia mulai berkumpul, dan dalam sekejap mata, api itu diserap oleh Vermilion Bird. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah Vermilion Bird melahap lautan api atau lautan api diserap oleh Vermilion Bird. Dari perpindahan, lautan api melonjak dari segala arah. Teriakan Vermilion Bird menggema sekali lagi, dan kali ini dipenuhi dengan kegembiraan. Saat seruan ini bergelombang, semua api yang menutupi jutaan kilometer di alam semesta berkumpul hingga terjadi seperti orang gila. Cakupan apinya terlalu besar. Panas yang dihasilkan oleh berkumpulnya api ini sudah cukup untuk membunuh apapun. Kulit Wang Lin yang pecah-pecah terkena suhu yang tak terbayangkan ini. Kulitnya hancur dan rontok karena panas ini, tampak daging baru, tetapi retakan segera muncul lagi. Itu jika semua api masuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan suhu di dalam tubuhnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika sebelumnya, Wang Lin akan terbakar menjadi abu, tapi setelah Vermilion berterbangun, itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan. Matanya bersinar terang dan energi mulai berputar seperti orang gila, menyerap panas. Segera, suhu energi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Panas seperti ini dapat menghancurkan daging apapun, betapapun kerasnya daging itu. Inilah kesulitan sebenarnya dari kebangkitan Vermilion Bird. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, ada banyak kebangkitan Vermilion Bird di 4 sekte ilahi. Namun, pada saat terbangun, sebagian besar orang yang melakukannya tidak dapat menahan panas dan berubah menjadi abu. Kekuatan lautan api sangat kuat di luar imajinasi Wang Lin. Nyala api di matanya berangsur-angsur menghilang. Ketika alam di dalam botol itu runtuh, dia langsung bergerak untuk mengambil tas dan kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh orang misterius yang tertinggal di menara hitam. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa kristal kuning itu. Saat dia memasukkan kristal ke dalam tasnya, lautan api menyerbu dunia terakhir dunia botol. Lautan api tersebar di 98 alam. Itu mengumpulkan kekuatan dari 98 alam itu menjadi kekuatan yang tak terhentikan yang ditembakkan dengan penghalang terakhir. Suara yang menggemparkan bumi menggema di setiap bagian botol, dan gelombang panas yang dahsyat membanjiri dunia. Kekuatan lautan api ini sudah lebih kuat dari Burn the Heavens milik Ming Hai. Wang Lin hanya mencapai efek ini karena dia menyerap terlalu banyak api dan harus melepaskannya. Api mengalami transformasi melalui tubuhnya, dan mustahil dia untuk menampilkan kekuatan seperti ini lagi. Kecuali seseorang membuat lautan api yang tidak bisa dipadamkan untuk menyerap Wang Lin hingga dia mencapai batasnya dan kemudian melepaskan semuanya lagi. Cahaya merah di tubuh Wang Lin terus-menerus memudar, tetapi tato Vermilion Bird berwarna merah tua. Ini memberikan aura yang tak terkatakan. Bulu ekor burung Vermilion melingkari dan berhenti di antara bayangan seolah menyatu dengan rambut hitamnya. Dari kejauhan, terlihat ada nyala api ungu di sekitar rambut hitamnya. Kebangkitan Vermilion Bird tidak meningkatkan tingkat budidaya Wang Lin, tetapi mengubah energi asal di dalam tubuhnya. Panas ekstrim yang terkandung dalam energi asalnya membuat semua mantra Wang Lin menakutkan. Tubuh dewa kunonya telah beradaptasi dengan api, jadi sekarang dia bisa memanggil api hanya dengan tangan lambaian. Meskipun Wang Lin hanya berada pada tahap pertengahan dari Nirvana Skrier, dia memiliki kekuatan Nirvana Skrier yang paling kuat. Dikombinasikan dengan tubuh dewa kunonya, bahkan para penggarap pembersih nirwana yang terlambat pun mengalami sakit kepala karena mantra api dan tubuhnya yang kuat. Namun, tubuh dewa kunonya hanya berada di bintang 5, jadi ada batas kekuatan yang bisa dia keluarkan. Menampilkan kekuatan seorang pembersih nirwana tingkat menengah adalah batasnya. Wang Lin menginginkan kekuatan untuk melawan para penggarap pembersih nirvana tahap akhir, tetapi dia harus mencapai pembersih nirvana tahap akhir untuk melakukannya. Bagaimanapun, perbedaan antara setiap langkah kecil ke langkah kedua sangatlah besar. Meskipun Wang Lin memiliki ada beberapa celah yang tidak dapat dilintasi dengan mudah, seperti perpaduan antara pembersih nirvana tahap tengah dan tahap akhir.
Leluhur darah lama berada di tahap pertengahan pembersihan nirwana dan belum mampu mencapai tahap akhir. Ini menunjukkan betapa sulitnya. Faktanya, kecuali seseorang memiliki kekayaan yang besar, sangat sulit bagi para pemiliknya untuk mencapai tahap akhir dan puncak dari tahap akhir pembersih nirwana. Selain meningkatkan domain Anda sendiri, Anda harus belajar cara mengendalikan hukum dunia. Pembersih nirvana tahap akhir memerlukan perpaduan hukum dan domain Anda. Ini akan mencapai puncaknya pada puncak tahap akhir pembersih nirwana hingga Anda memasuki impian sebagian besar kekuatan, penghancur nirwana, tingkat pukulan tertinggi yang diketahui. Pada saat ini, lautan api mengalir ke dalam dunia botol dan terus-menerus dipanggil dengan alam terakhir. Setiap kali panggilan dengan alam terakhir, botolnya akan bergetar. Api yang tak henti-hentinya menderu saat mereka mencapai alam terakhir. Suara letupan datang dari alam terakhir dan akhirnya runtuh. Seolah-olah langit hancur berkeping-keping. Itu seperti selembar kertas yang terkoyak dan tertiup angin. Sosok iblis kuno Beilou muncul di alam terakhir. Dia memegang gulungan abu-abu di tangannya. Energi spiritual surgawi yang padat keluar dari gulungan itu, mengalir ke Beilou. Seolah-olah gulungan ini memiliki roh, dan tidak mau dikendalikan oleh iblis kuno, sehingga harus berjuang. Tatapan dingin Beilou menembus alam terakhir yang hancur dan menyapu semua orang yang ada di dalam botol sampai menyatukannya pada Wang Lin. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dari gulungan itu menjadi lebih kuat, dan seolah-olah suara gemuruh datang dari gulungan itu. Beilou menyalakan dingin dan tangan meremasnya tanpa ampun. 7 bintang di mata bersinar dan sejumlah besar energi iblis segera mengalir ke gulungan di tangan dokumen. Suara letupan terdengar dari gulungan itu seolah-olah semua segel di dalamnya telah rusak. Gulungan itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, tetapi tak lama kemudian lampu hijau segera menutupi seluruh gulungan itu. Raungan itu menghilang, dan gulungan yang mengeluarkan energi surga spiritual yang padat kehilangan semua energi surga spiritualnya. Sebaliknya, itu digantikan dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Warnanya berubah dari abu-abu menjadi hijau. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Langit menghilang dan 99 alam di dunia botol hancur. Seolah-olah setiap orang telah kembali ke asal mula alam semesta, tempat ini dipenuhi kekacauan dan kabut. Kabut ini bergejolak dan menyatu dengan api. Tampaknya minyak dituangkan ke dalam nyala api, karena nyala api itu menjadi lebih kuat dan dibebankan ke dunia luar. Api tak berujung yang dipenuhi kabut menciptakan panas yang tak terbayangkan. Kekuatan ini bergemuruh di seluruh dunia dan mengalir menuju puncak-puncak ini. Botol di depan orang yang berada dalam kabut hitam di atas jembatan kayu berubah menjadi merah dan mengeluarkan suhu tinggi. Gabus di mulut botol bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan misterius yang akan lepas. Orang di dalam kabut membekukan dingin. Dia kemudian mengangkat tangannya yang kering dan menunjuk ke gabus kayu itu. Energi iblis segera keluar dari tikungan dan masuk ke dalam botol melalui sumbatnya. Namun, saat energi iblis hendak memasuki botol melalui sumbatnya, ledakan yang mengejutkan surga tiba-tiba muncul di dalam gua Kaisar Langit. Saat suara itu menggema, sumbat di mulut botol giok putih itu pecah berkeping-keping dan dimuntahkan ke atas seperti gunung. Kekuatan ini begitu kuat sehingga menciptakan hembusan angin yang sangat besar dan meniupkan kabut hitam sejauh 3 inci. Ini menunjukkan sosok yang kabur. Sangat mudah untuk melihat satu set baju besi hitam dengan ukiran rune yang rumit di atasnya. Itu mengeluarkan energi iblis yang dingin ke dunia. Jarinya yang kering terpental ke belakang, dan sumbatnya meledak. 2 mata suram muncul di balik kemudi dan mendarat di botol. Saat gabusnya pecah, nyala api merah keluar dari lubangnya. Bersamaan dengan nyala api datanglah panas yang tak terbayangkan. Orang-orang biasa bahkan tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Seolah-olah botol batu giok putih telah berubah menjadi gunung berapi, dan pada saat ini, gunung berapi tersebut telah meletus. Api dalam jumlah besar menyebar kemana-mana. Suhu nyala api ini terlalu tinggi. Saat itu muncul, jembatan kayu itu mulai terbakar. Bahkan sungai di bawah jembatan dengan cepat mengering, menampilkan dasar sungai. Binatang buas itu menjerit saat mereka berubah menjadi kabut darah. Jembatan kayu itu tiba-tiba mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Orang di dalam kabut berada di dalam halaman. Masih banyak paviliun di dalam halaman, dan ada beberapa bambu tidak jauh dari situ.
Tempat yang awalnya menyegarkan ini tiba-tiba dipenuhi energi iblis dan segera berubah, menjadi paviliun suram, bambu menjadi hitam, dan bahkan rumput pun berubah drastis. Namun, tidak masalah apakah itu alam surgawi atau alam iblis. Semuanya segera berubah menjadi abu di hadapan lautan api. Bahkan orang yang berada di dalam kabut pun terpengaruh oleh kemunculan lautan api yang tiba-tiba. Kabut hitam, mendorong mundur ratusan kaki, dan sosoknya terungkap. Rambutnya tergeletak di bawah baju besi ungu kehitaman. Saat nyala api muncul, dia dengan cepat melompat ke udara dengan ekspresi muram. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari pintu masuk botol mengikuti lautan api. Dia berani dan memegang gulungan hijau. Itu adalah iblis kuno Beilou. Dia mengungkapkan senyuman saat dia melihat orang yang mengenakan baju besi dan menenangkan kepalanya. Mantan anggota 4 penjaga Kaisar Langit, Savage Blade, kini hanyalah iblis yang dibagikan kepada iblis kuno. Menyedihkan, Sang Maha melihat, Ling Tianhou, Master Void, Situnan, dan wanita parubaya cantik muncul satu demi satu di belakang Beilou. Orang tua di atas labu, pria berkulit hitam dengan tanda naga tersembunyi, ketiga saudara Chen, dan kepala besar juga terbang keluar dari botol. Lalu ada wanita yang dipenuhi energi iblis dan Elder Sun, yang memiliki sabel bertanda bintang. Setiap orang yang telah memasuki gua surgawi selain Wang Lin dan pasangan budidaya awan surgawi telah muncul. Pada saat ini, semua api telah keluar dari botol giok putih. Setelah itu, gelombang panas lainnya keluar dan Wang Lin melompat keluar dari dalam. Matanya seperti api saat dia melihat sekelilingnya. Ketika Wang Lin muncul, dia segera menyadari bahwa semua orang di dekatnya seperti kilat. Ekspresi Master Void netral, tetapi ketika dia melihat Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Tianhou memiliki ekspresi yang kompleks. Semakin dia berinteraksi dengan Wang Lin, semakin dia merasa tidak bisa meremehkan Wang Lin. Alis Olsir sedikit berkerut tetapi segera mengendur. Bagi orang lain, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Apakah wanita parubaya yang cantik atau keempat muridnya atau pria berkulit hitam, mereka semua memiliki pandangan berbeda terhadap Wang Lin. Bahkan iblis lapis baja yang memandang Wang Lin dengan dingin. Semua orang tahu dari mana datangnya lautan api yang mengejutkan itu. Mereka sekarang semua ingat Wang Lin, yang awalnya mereka anggap tidak perlu bertanya-tanya. Nyala api masih mengelilingi area tersebut dan seolah ingin membakar segalanya menjadi abu. Saat semua orang muncul, pria berbaju besi iblis itu menunjukkan senyuman haus darah. Dia terbang ke udara dan membuka tangannya. Energi iblis yang kaya muncul dari armornya. Energi iblis membentuk dua poros di tangannya dan melayang ke atas. Aku sudah lama kalian semua. Aku mengorbankan darah dan menunggu dagingku untuk orang dahulu. Jiwaku akan terbentuk. Aku akan menjadi jiwa iblis kuno. Aku, iblis kunota yang menyebar, menggunakan energi iblis ini untuk memaksakan kekuatan benda suci klan Tato untuk membuka kolam pemakaman surgawi. Iblis lapis baja yang dibentangkan ini mengungkapkan senyuman aneh saat menggema. Lalu dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjaknya. Ketiaknya menginjaknya, terdengar suara keras. Area di sekitar semua orang telah terbakar habis oleh api. Saat ini, retakan mulai muncul di tanah. Semakin banyak retakan muncul, dan segera saling terhubung. Setelah serangkaian suara letupan, tanah runtuh. Seolah-olah kaki iblis yang hancur telah menghancurkan bumi. Saat tanah runtuh, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah. Tanpa diduga ada dunia lain di bawah bumi. Itu adalah pusaran besar yang cukup besar untuk menutupi seluruh permukaan tanah di sini. Ratapan hantu datang dari dalam pusaran seolah ini adalah dunia bawah. Kedatanganmu sudah diprediksi oleh Tuan Tajia. Kuburan Kaisar Langit King Lin sengaja disiapkan untuk kalian semua. Orang tua ini akan menunggumu di bawah sana. Tawa iblis yang tersebar di dalam kabut hitam pekat. Tanah runtuh, dan daya isap yang kuat seperti mulut besar yang memperkuat segalanya di sini. Iblis yang tersebar adalah orang pertama yang ditangkap oleh ekosistem tersebut. Tawanya menetap angsur memudar hingga menghilang. Hampir semua orang terkejut dengan situasi ini. Tidak ada yang mengira mereka akan menghadapi krisis seperti itu setelah meninggalkan dunia botol. Semua orang merasakan tubuh mereka dicengkeram erat oleh tangan raksasa dan diseret ke bawah. Saudara laki-laki ketiga Chen adalah yang paling dekat.
Mereka tidak mampu menahan gaya isap sama sekali dan langsung tersedot ke dalam pusaran. Big Head berjuang sedikit tetapi juga ditarik masuk. Sedangkan 4 murid perempuan dari wanita parubaya cantik, mereka memiliki tingkat prediksi terendah. Wang Lin telah mencoba menebak mengapa wanita parubaya cantik itu membawa mereka berempati ke sini. Selain gadis berpakaian pink yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist, ekspresi 3 orang lainnya berubah. Mereka tidak bisa menolak sama sekali ketika mereka tersedot ke dalam. Salah satu tubuh gadis itu hancur karena daya isapnya yang terlalu kuat dan berubah menjadi kabut darah. Jiwa asalnya terbang keluar dari kabut darah karena ketakutan. Namun, jiwa-jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tikungan dan mengelilingi jiwa asalnya. Mereka mulai memperdalamnya seperti orang gila. Apalagi katanya yang sepertinya telah tersedot oleh pusaran air dan menghilang. Wang Lin juga merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Untungnya, dia telah tinggal di kedalaman tanah roh iblis untuk waktu yang lama, di mana juga terdapat kekuatan isap yang kuat, jadi dia tidak terkejut. Ketika kekuatan hisap mengelilinginya, energi itulah yang mengelilingi tubuhnya dan dia dengan kejam menginjak kakinya. Api dalam jumlah besar keluar dari kakinya dan mendorongnya ke atas. Meskipun apinya terserap saat muncul, tubuh Wang Lin terisi hingga 100 kaki. Iblis kuno Beilou mendengus dan mengabaikan hisapan dari pusaran tersebut. Tubuhnya berkedip dan muncul di kedamaian. Mata bersinar dan kekuatan iblis yang kuat di sekitarnya. Dia muncul di hadapannya dan riak-riak muncul di hadapannya. Sebelum dia masuk ke dalam riak, dia berbalik dan melihat semua orang yang berjuang di dalam pusaran. Dia terutama memandang Wang Lin dan tersenyum. Teman kecil Wang Lin, karena kamu membiarkan orang tuanya masuk, aku tidak akan menganiaya kamu. Aku akan menyesuaikan jalan keluarnya. Kolam ini diberi nama kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Jumlah makhluk surgawi yang mati di sana tidak dapat dihitung. Jika Anda tidak sengaja tersedot, saya khawatir Anda akan mati. Satu-satunya pilihan adalah melepaskan diri secepat mungkin. Pedang Beilou bergema melalui pusaran. Wang Lin diam-diam merenung sebelum dia menamparkan tasnya dan lebih dari 10 pedang besar terbang keluar. Mereka berputar di sekelilingnya, menciptakan kekuatan tandingan yang bekerja dengan energi asal dan api untuk menahan kekuatan isap. Namun, pada saat ini, raungan marah datang dari dalam pusaran air. Raungan ini menggemparkan, dan ketika keluar, itu menyebabkan daya isap sirkulasi menjadi lebih kuat. Raungan ini mengandung sesuatu yang mengejutkan pikiran semua orang. Setelah suara terdengar, tato yang tak terhitung banyaknya keluar dari pusaran. Tato ini seluruhnya berwarna merah darah, dan beberapa di antaranya terhubung dengan potongan daging. Seolah-olah seseorang baru saja mengukirnya dari tubuh pemiliknya. Saat Wang Lin melihat tato ini, dia tersentak. Dia mengenali semua tato ini sebagai tato inti dari klan abadi terpilih. Sosok samar perlahan muncul dari kedalaman pusaran bersama dengan raungan marah dan tato. Saat sosok itu perlahan bangkit, aura jahat yang mengerikan muncul. Aura jahat ini begitu kuat bahkan tubuh Ling Tianhou pun gemetar. Sosok samar ini membuat kulitnya kesemutan. Bahkan Yang Maha Melihat tidak pernah membuatnya merasa seperti ini, bahkan Master Void tidak bisa melakukan ini. Ini tidak ada ringkasannya dengan magma, ini adalah getaran jiwa, seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Orang hanya bisa mengetahui bahwa sosok samar-samar itu adalah seorang wanita saat dia perlahan keluar dari pusaran air. Wajahnya perlahan-lahan menampilkan 2 rongga mata berlubang dan berdarah. 2 aliran darah mengalir keluar dari rongga mata. Matanya telah dicabut secara paksa oleh seseorang. Bahkan Olsir mengungkapkan sedikit kesenangan saat melihat gambar itu. Ini, mungkinkah dia? Murid Master Void menyusut ketika dia melihat wanita di ekosistem itu. Dia melancarkan pemikiran penuhnya tanpa ragu-ragu dan berjuang untuk menarik wanita parubaya cantik dan gadis berbaju merah jambu. Itu dia, itu pasti dia. Dia sebenarnya disegel di sini oleh Kaisar Langit King Lin. Sial, rumor mengatakan dia sudah mati, tapi Kaisar Langit King Lin sebenarnya tidak membunuh. Ketenangan Master Void lenyap sama sekali. Setelah mengetahui identitas sosok samar itu, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Aliansi tahu banyak tentang masalah alam surgawi. Sebagai salah satu tetua aliansi, dia mengungkap banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Saat sosok samar-samar itu muncul,
Penatua Sun sedang berjuang di dalam kekuatan isap. Namun, ketika aura jahat muncul, bahkan dengan tingkat terhempasnya, dia tidak dapat menahannya. Energi mulai berhenti bergerak dan dia tersedot oleh pusaran tersebut. Matanya terisi teror, dan saat dia hendak ditarik masuk, sabel bertanda bintang keluar dari pakaiannya. Matanya dingin saat melompat dari tubuhnya. Sabel bertanda bintang itu misterius karena ia bisa terbang ke udara untuk mengerahkan kekuatan. Ia berjuang untuk bergerak ke atas dan menatap Wang Lin dengan mata cerah. Pada saat ini, Bei Lou melihat sosok samar yang perlahan muncul, dan mata tiba-tiba berkedip dan dia berhenti, teman lama. Awalnya aku mengira dia hanya menghilang dan bersembunyi di suatu tempat, dalam penyembuhan. Saya tidak berpikir King Lin telah menyegelnya di sini. King Lin, dia sangat kuat, sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah selama runtuhnya alam surgawi, Tajia dan aku tidak akan berani berpikir serakah tentang dia. Melihat sosok samar-samar itu, ada sedikit keraguan di mata Bei Lou. Sebaiknya aku menyelamatkannya. Matanya berbinar saat dia dengan hati-hati melihat ke belakang sosok yang samar-samar itu, dan dia terkejut. King Lin terlalu kejam. Dia benar-benar menggunakan benda itu sebagai segel. Bahkan jika kekuatanku berada di puncaknya, seperti dulu, aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Saya bahkan mungkin tertangkap juga. Lupakan. Setelah menyerah dalam menyelamatkan orang, tubuh Bei Lou berkedip dan perlahan menghilang saat dia menggunakan metode uniknya untuk meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, saat sosok samar itu meluncur ke udara, aura jahat mengancam semua orang di sini. Si Tunan membentuk banyak segel dan meluncurkan mantra. Namun, pada saat ini, sosok samar itu mengangkat tangan dan melambai dengan lembut. Niat jahat di sini mencapai puncaknya dan membentuk pusaran air. Tubuh Ling Tianhou gemetar dan ditarik ke bawah. Bersamanya ada Si Tunan. Wang Lin sedang terbang ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyebarkan energinya tanpa ragu-ragu, menyebabkan lautan api muncul di sekitarnya. Saat lebih dari pedar Wang Lin, dia menyerang Si Tunan. Saat sejarah mengerikan terus berlanjut dan sosok mengerikan itu naik ke udara, semua orang tidak tersedot berjuang untuk terbang. Hanya sosok Wang Lin yang melesat ke bawah menuju Si Tunan. Semua energi asal Si Tunan telah berhenti bergerak. Dia memiliki senyuman pahit di wajahnya saat dia melihat dirinya semakin dekat dengan sosok yang sedang naik daun itu, dan dia melamar, sial, lelaki tua ini selalu mendapat keberuntungan. Apa aku benar-benar akan terjebak di sini kali ini? Saat dia berbicara, dia segera melihat Wang Lin menyerangnya. Energi asal Wang Lin bergerak seperti orang gila, dan dia dikelilingi lautan api saat dia menarik turun. Kekuatan isapnya segera menyapu dan terus melahap lautan api di sekitarnya. Melihat Si Tunan bergerak semakin jauh, Wang Lin menunjukkan dengan tegas, lalu energinya meledak di belakangnya dan dia jatuh seperti meteor. Hasilnya, kecepatannya menjadi 2 kali lipat dan dia langsung mendekati Si Tunan. Wang Lin berukuran kurang dari 10.000 kaki dari sosok samar-samar itu. Dia segera mencapai Si Tunan dari kedamaian dan kemudian energinya meledak di sekitarnya. Dampaknya membuat Wang Lin ke atas. Hitam keluar dari mata darah kosong sosok samar itu, memasuki pusaran darah dan berubah menjadi lautan darah. Ia memperoleh momentum mengerikan di ekosistem dan kemudian melonjak ke atas. Lautan darah hitam ini bergerak mengikuti ekosistem. Dari penampakan terlihat seperti pancuran darah yang ingin menyalakan langit, dan mengeluarkan bau amis. Air muntah darah itu seperti mulut besar yang terbuka, dan terus naik. Lebih dari setengah jarak 10.000 kaki antara itu dan Wang Lin dilintasi dalam sekejap. Wang Lin memegang Si Tunan saat energinya mulai bergerak gila-gilaan dan api tak berujung mengelilingi tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan berkumpulnya pedang besar memasuki api. Perputaran pedang mengobarkan api untuk menahan lautan darah dan baunya. Saat lautan api menyala, suara berderak terdengar. Aura jahat yang terus-menerus dibakar oleh lautan api, membuatnya mustahil untuk mendekat. Jika aura jahat memasuki tubuh Wang Lin, itu akan menghentikan aliran energi asalnya. Meskipun energi asal Wang Lin mengandung Vermilion Bird Divine Flame, dia tidak berani mengambil risiko. Menggunakan kekuatan rotasi dan lautan api memungkinkan Wang Lin bertarung hingga ketinggian 1000 kaki. Dia meraung dan melemparkan Si Tunan ke atas. Tubuh Si Tunan terlempar melewati Wang Lin.
Pada saat yang sama, Wang Lin mengirimkan seutas energi asal ke dalam tubuh si Tunan. Energi asal Wang Lin mengandung Vermilion Bird Divine Flame dan sangat panas. Budidaya si Tunan telah dipengaruhi oleh aura jahat, yang merupakan kekuatan dingin yang kuat yang telah membekukan pergerakan energi asal. Ketika energi asal Wang Lin masuk, panas ekstrim melonggarkan segel energi asal si Tunan. Budidaya si Tunan tidak lemah, dan berkat bantuan Wang Lin, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia memaksa dirinya untuk terbang lebih tinggi ke udara. Jika sosok samar-samar itu berada di puncaknya, hanya satu helai aura jahat saja yang membuat si Tunan dan Wang Lin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sosok itu telah disegel di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan Vermilion Bird Divine Flame milik Wang Lin sangat murni, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Rambut panjang si Tunan tergerai dan energi kembali beroperasi. Meski masih ada beberapa masalah, momen kritis ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyembuhkan. Saat dia melompat ke atas, tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia mengulurkan tangan ke bawah. 5 sinar cahaya keemasan segera keluar dari tikungan ke arah Wang Lin. Cahaya keemasan membentuk jaring yang menangkap Wang Lin. Si Tunan menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan saat ini dan melemparkan Wang Lin ke atas. Wang Lin telah mengambil banyak risiko dengan menyerang untuk menyelamatkan si Tunan, dan dia berjuang untuk terbang. Ketika dia melemparkan si Tunan, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Hal ini membuat lautan darah hanya berjarak 1000 kaki darinya. Bau darah di wajahnya dan masuk ke hidungnya. Lautan darah memenuhi jiwa-jiwa yang ketakutan dengan panjang tubuh yang terbentang dari pusaran. Mereka menatap Wang Lin seolah ingin menariknya ke lautan darah sehingga dia tidak akan pernah bisa memasuki kembali siklus memutarnya. Wang Lin dengan jelas melihat penampakan mengerikan dari jiwa-jiwa itu, dan kulitnya terasa kesemutan. Aura yang lebih jahat datang dari pusaran dan menyebar ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, jaring si Tunan tiba dan mengelilingi Wang Lin. Si Tunan meraung dan berhenti. Wang Lin meminjam kekuatan ini untuk melarikan diri dari lautan darah. Sama seperti ini, keduanya saling membantu dan secara bertahap menjauhkan diri dari lautan darah. Ini hanya bisa terjadi antara Wang Lin dan si Tunan, mustahil bagi orang lain untuk melakukan hal ini. Meskipun terlihat sederhana, jika mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap satu sama lain, kepercayaan penuh, dan pemahaman yang sempurna mengenai waktunya, maka kesalahan kecil apapun akan membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Lagi pula, sebagian besar orang akan memikirkan diri mereka sendiri pada saat bahaya. Seringkali mereka harus mengambil risiko untuk membantu orang lain. Akibatnya, tidak banyak petani yang mampu melakukan hal tersebut. Jika si Tunan dalam bahaya, Wang Lin akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu. Jika Wang Lin dalam masalah, si Tunan tidak akan ragu membantu. Meskipun ini berarti mereka akan menghadapi bahaya besar. Saat Wang Lin dan si Tunan saling membantu, tubuh Ling Tianhou langsung jatuh karena aura jahat menyerang tubuhnya. Namun, budidaya Ling Tianhou lebih kuat dari si Tunan, sehingga saat ia jatuh, budidayanya sedikit pulih. Namun, dia terlalu dekat dengan lautan darah. Jika dia memiliki akses ke peretasan penuhnya, dia bisa melarikan diri, tapi sekarang peluangnya rendah. Tepat pada saat ini, Olsir, yang berada di atas pendingin, mengerutkan kening sebelum menghela nafas. Dia menyamakan lengan bajunya dan tiba-tiba melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Wang Lin. Dia jatuh seperti meteor. Dia jauh lebih cepat dari Wang Lin, dan dalam sekejap, dia tiba di sebelah Ling Tianhou. Dia meraih Ling Tianhou dan terbang lurus ke atas. Lautan darah menderu dan sosok samar muncul dari tengah. Sosok itu mengangkat tangan dan dengan lembut mengulurkan tangan. Ekspresi Olsir berubah, dan tanpa pikir panjang, seberkas cahaya abu-abu muncul dari sela mahkota. Saat Olsir mencengkeram abu-abu muncul, tangannya membentuk segel dan suara siulan tajam dengan cepat datang dari dalam pusaran. Untaian energi kematian muncul dari rasa sakit dan sekitar area tersebut. Dari perpisahan, terdapat terlalu banyak helai energi perpisahan, itu sangat mengecewakan. Untaian energi berkemah yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah dengan ujung jari Olsir yang membentang abu-abu. Mereka terkondensasi menjadi satu rangkaian energi yang membunuh dan menyerang sosok yang tidak jelas itu.
Saat Olsir mencengkeram abu-abu muncul, murid Master Void, yang membawa wanita paruh baya cantik dan tersangka Brilliant Void Scientist, menyusut dan dia meringkuk, jubah abu-abu. Ekspresi Olsir suram abu-abu itu suram dan sangat dingin. Dia menunjuk dengan tangan dan dengan tenang mengatakan satu hal. Berjalan. Setelah dia berbicara, satu helai energi tiba-tiba runtuh. Suara yang mengguncang bumi melonjak dan runtuhnya energi yang menimbulkan kekuatan pantulan yang mengirim Olsir dan Ling Tianhou ke atas. Lautan darah didorong kembali oleh ledakan dahsyat ini. Fragmen jiwa di dalamnya mengeluarkan yang tenggelam dan mati. Ling Tianhou diam-diam merenung. Dia membalas bantuan Olsir dengan memecahkan masalah. Olsir mengabaikan Ling Tianhou saat dia mengeluarkan ketajaman dari pusaran. Sesosok tiba-tiba berlari keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari pusaran dan mencakar Olsir terinspirasi abu-abu. Cerita An yang menakutkan. Ketika Wang Lin dan Si Tunan terkena dampak kekuatan ini, mereka segera batuk darah dan mempercepat pelarian mereka. Sedangkan yang lainnya, mereka terus terbang, dan mereka menggunakan energi asal mereka untuk menahan dampak ini. Mata Olsir berbohong abu-abu itu membuka saat dia menatap sosok samar yang menyerangnya. Matanya memerah dan dia memantulkan sebelum menunjuk ke bawah dan perlahan berkata, "Pembantaian, jadilah dunia." Setelah dia berbicara, suara gemuruh keras datang dari tempat semua orang berada. Kemudian retakan raksasa tiba-tiba muncul di atas pusaran. Untaian energi menetap keluar dari celah itu seperti orang gila. Jumlahnya terlalu banyak, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, saat rangkaian energi kematian muncul, seluruh area terisi dengan energi kematian. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. 100 juta untaian energi kematian muncul di atas pusaran pemakaman surgawi. Terlalu banyak energi untuk menetap. Jika bukan karena mereka bisa menyatu, mustahil menampung mereka semua di sini. Wang Lin menghirup udara dingin saat melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini. Suara dingin dan tenang Olsir memelintir abu-abu dari belakang resonansi dalam ingatan. Jika saya memiliki 100 juta helai energi kematian, saya akan baik-baik saja meskipun sebuah planet meledak. Wang Lin belum pernah melihat 100 juta helai energi membunuh sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya sendiri, terkejutlah yang dia rasakan tak terlukiskan. Meskipun pusaran pemakaman surgawi berukuran besar, ia masih lebih kecil dari energi kematian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, energi berkumpul di bawah kendali Maha melihat abu-abu. Pusaran yang dibentuk oleh 100 juta helai energi pemesanan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang mengelilinginya, dan saat ia terkompresi, aura ketakutan muncul di hadapan semua orang. Pembantaian mengerikan. Olsir terengah-engah abu-abu berteriak ketika elang itu menyerang sosok samar-samar di dalam Celestial Burial Vortex. Gemuruh, 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 gemuruh. Gelombang guncangan yang mengguncang gelombang bergelombang tanpa henti. Di bawah dampak yang tak ada habisnya, lautan darah runtuh. Bahkan pusaran pemakaman surgawi mulai bergetar. Meminjam kekuatan dampak ini, Wang Lin dan Si Tunan mempercepat. Mereka keluar dari tikungan dan melihat ke bawah dengan wajah pucat. Bahkan mata lelaki tua di labu itu dipenuhi ketakutan. Murid pria berbaju hitam dengan tanda naga tersembunyi di antara habitat menyusut. Maha melihat. Master Void menarik napas dalam-dalam dan menatap Olsir dalam abu-abu. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana orang ini masuk ke dalam aliansi dan mengalahkan banyak pihak yang kuat. Bahkan beberapa anggota kelompok yang lebih tua bukanlah tandingannya. Dia bahkan telah membunuh seorang tetua saat itu dan menjadi anggota kelompok tetua dengan paksa. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan hukum yang menakutkan yang memungkinkan dia meramalkan segalanya. Meskipun dia menakutkan ketika dia membantai, memunculkannya yang dapat melihat semuanya ketika dia tidak sedang membantai itulah yang menarik perhatian aliansi. Master Void melihat ke arah Olsir merangkum abu-abu dan tubuh asli Olsir yang menyelamatkan. Ling Tianhou. Hanya karena kakak senior takut pada orang ini sehingga dia mengorbankan nyawanya dan membayar harga penyakit hawar surga ketiga yang datang lebih awal sehingga dia mampu merapal mantra kuat yang menggunakan Ling Tianhou untuk menghancurkan hati daunnya. Hal ini menciptakan cacat pada hati daunnya selama penyakit hawar surga yang kedua.
Hal ini menyebabkan hati daunnya hancur berkeping-keping dan membuatnya tidak dapat menyatu. Jika tidak, Olsir akan berada pada level yang menakutkan hari ini. Jika dia belum berada di langkah ketiga, dia tidak akan jauh. Di dalam pusaran pemakaman surgawi, saat lautan darah runtuh, wanita kabur di dalamnya terjadi kejadian tangan. Tato emas keunguan muncul di antara mahkota. Dengan lambaian tangannya, siklus kematian yang ganas itu tiba-tiba berhenti dan jutaan helai energi kematian menghilang tanpa jejak. Perubahan mendadak ini menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Mata Olsir berkilau abu-abu berbinar. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan mantra lain ketika Olsir asli yang menyelamatkan Ling Tianhou dengan tenang berkata, "Kembalilah." Olsir menutup abu-abu melihat kembali ke tubuh aslinya dan menunjukkan dingin. Namun, dia mundur sambil berpikir dalam diam dan kemudian menghilang di antara alis Olsir. Kemudian Olsir terbang keluar dari ekosistem dan melayang di udara. Selain orang-orang yang tersedot ke dalam pusaran air tadi, semua orang masih ada di sana. Namun, tidak ada yang berbicara, dan mereka semua melihat wanita yang perlahan melayang keluar dari pusaran air. Saat wanita itu mendekat, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa kakinya tertutup rapat oleh benda seperti tendon berwarna merah tua. Saat dia terbang ke langit, tendonnya ditarik lurus. Sabel bertanda bintang yang telah menghilang dari pusaran air dan mendarat di tendon di sekitar kaki wanita itu. Ia mengendus beberapa kali sebelum matanya bersinar dan tiba-tiba tergeletak di atasnya. Wanita itu berhenti ketika dia berada 2000 kaki dari semua orang. Dia menatap dengan rongga matanya yang seolah kosong, dia sedang melihat semua orang. Masih ada darah hitam yang keluar dari rongga matanya dan menetes dari dagunya. Apakah masih ada keturunan klan Tato? Suara serak keluar dari mulut wanita itu, dan mengandung kekuatan misterius. Meski suaranya serak, namun sangat enak untuk didengarkan. Muncul dan melekat di telinga Anda. Menghadapi pertanyaan tiba-tiba wanita itu, semua orang tetap diam. Setelah sekian lama, Master Void menampilkan ekspresi hormat dan berkata, "Masih banyak klan Tato yang hidup." Wanita itu diam-diam merenung dan menghela nafas. Dia berjuang untuk keluar dari kedalaman kolam pemakaman surgawi hanya untuk menanyakan hal ini dan melihat satu orang. Rongga matanya yang kosong sepertinya terbuka tak terlihat yang mendarat di Wang Lin. Panggil pengawal surgawi dalam bayanganmu. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian Tasan muncul dari bayangannya sambil berpikir. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Sudah lama sekali sejak saya tidak melihat anggota klanku. Kemurungan memenuhi mata wanita itu. Dia kebetulan di luar keinginannya dan Tasan terbang ke kejadian di luar keinginannya. Tasan mendekati wanita itu, tapi matanya masih dingin. Walaupun sebagai seorang penjaga langit dia masih memiliki kesadarannya, semua emosinya hilang, hanya menyisakan ketidakpedulian padanya. Wanita itu mengangkat tangan dan dengan lembut menempatkannya di antara alis Tasan. Gelombang energi yang kuat masuk dan menghancurkan segel surgawi. Selain itu, saat Tasan gemetar, sejumlah besar cairan emas keluar dari tubuh Tasan. Cairan emas ini berisi semua harta magis halus yang digunakan untuk mencerahkan tubuh Tasan. Dalam sekejap, semua jejak pengawal surgawi di Tasan hilang. Pelepasan segel penjaga surgawi secara paksa seperti ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Untungnya, dia hanya mengendalikan segel pengawal surgawi dengan paksa, jadi meskipun segel itu dihancurkan, dia tidak akan mempengaruhi. Setelah kehilangan segel penjaga surgawi, mata Tasan mulai memudar secara bertahap. Dia sudah berada di ambang kematian saat itu, dan jika bukan karena Wang Lin menyampaikannya, dia pasti sudah mati. Sekarang setelah segel penjaga surgawi hilang, Tasan dipenuhi aura kematian. Namun, bagaimana wanita ini bisa membiarkan Tasan mati? Dia mengangkat tangannya dan mulai menggambar di antara alis Tasan dengan ujung lehernya. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Tato rumit secara bertahap terbentuk di ujung rahang dan terukir di antara alis Tasan. Sebagai leluhur suci klan Tatomu, aku mengaktifkan semangat klanmu dan menghadiahkanmu tato suci klan Tato. Suara wanita itu terdengar lelah. Saat dia melar, rune itu berkedip dan mata Tasan berbinar. Tubuhnya tidak lagi gemetar dan dia sudah tenang. Dia menatap wanita di hadapannya dengan mata penuh kebingungan. Saat wanita itu mengukir tato baru di Tasan, dia mengingatnya tanpa ragu.
Dia melihat bagaimana klan Tasan tinggal di dalam Nether Beast dan dikorbankan untuk dewa. Bagaimana para dewa mencap mereka dengan tanda budak. Bagaimana Wang Lin muncul dan membawa mereka keluar dari Nether Beast untuk mencari tempat tinggal baru. Dia telah melihat semua ini. Ketika dia melihat jejak budak mempengaruhi generasi klan Tato, bahkan lebih banyak darah hitam mengalir keluar dari rongga mata yang kosong. King Lin, kamu berbohong padaku. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menjerit tajam penuh amarah. Suara ini sangat berbisa, dan pusaran pemakaman surgawi di bawahnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Raungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam pusaran. Saat pusaran itu berputar dengan cepat, aura jahat yang tak ada habisnya keluar dari pusaran hingga hampir runtuh. Wanita itu memiliki ekspresi jelek dan dipenuhi kebencian yang tak terbayangkan. Seolah-olah kebencian yang selama ini terpendam dalam dirinya selama bertahun-tahun akan meledak. Saat pengumumannya menggema, pusaran itu akan ditarik ke atas. Namun, pada saat ini, tendon merah yang melingkari kakinya bersinar merah terang. Lampu merah menutupi seluruh tubuhnya dan menguncinya di tempatnya. Namun, kebencian yang tak terbayangkan yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan kemarahan setelah menyadari King Lin telah berbohong menyebabkan cahaya yang membatasi dirinya segera runtuh. Dia mengangkatnya ke kanan dan tanpa ampun mencakar pusaran di bawahnya. Dengan satu cakar, bumi bergetar dan bahkan tikungan pun bergetar. Bahkan gua Kaisar Langit bergetar seolah-olah akan runtuh. Pusaran yang terbentuk di kolam pemakaman surgawi mulai bergetar dan hancur setelah cakarnya. Seolah-olah pusaran itu terkoyak, dan mulai berkumpul di tangan kanan wanita itu. Seolah-olah wanita itu akan menarik pusaran itu keluar dari tanah. Perubahan drastis ini menyebabkan lingkungan berubah drastis. Olsir diam-diam melihat semuanya, dan penampilannya menjadi sedikit suram. Master Void mengungkapkan senyuman masam dan menenangkan kepalanya. Dia telah melihat catatan dari alam surgawi dan mengetahui beberapa hal tentang masa lalu. Rumor menyatakan bahwa dia telah meninggal, tetapi setelah melihat bahwa dia masih hidup, dia membuat beberapa koneksi dan menebak apa yang terjadi pada saat itu. Anda berbohong kepada saya. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan menyakiti klan saya dan akan membuka sistem bintang baru untuk mereka tinggali. Kemudian makhluk surgawi Anda dan klan saya dapat hidup bersama. Itu adalah hal-hal yang kamu janjikan padaku. King Lin, kenapa kamu berbohong padaku? Suara sedihnya bergema dan dipenuhi kebencian. Saat kondisinya terus mencakar, pusaran itu terus runtuh. Saat menyusut, ia menampilkan tirai di bawah, dan mengalir berkumpul di tangan kanan wanita itu. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mayoritas dari jiwa-jiwa itu adalah makhluk surgawi yang dibunuh King Lin. Sekarang mereka memenuhi area tersebut, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan. Tendon merahnya bersinar lebih terang dan lapisan cahaya merah di sekelilingnya. Namun, saat cahaya di sekitarnya, cahaya itu akan runtuh. Tepat pada saat ini, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tendon merah. Saat rune muncul, ia melepaskan cahaya kristal yang melayang dari tendon merah. Titik cahaya kristal yang tak terhitung banyaknya berkumpul di hadapan wanita itu dan membentuk sosok halus. Tubuh orang ini setengah transparan, tapi dia adalah pria parubaya. Dia mengenakan jubah emas dan rambut panjangnya diikat dengan pita kuning. Dia terlihat sangat tampan dan memancarkan aura surgawi. Matanya menunjukkan tampilan yang kejam dan dingin, tapi tidak ada semangat yang sama sekali di matanya. Saat bayangannya muncul, aura yang membuatnya terasa seperti hanya dia yang bisa menguasai dunia muncul. Pada saat ini, bahkan ekspresi orang-orang berkuasa seperti Yang Maha Melihat pun berubah. Avatar dirinya yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekelilingnya. Dia tidak melakukan ini atas kemauannya sendiri, itu karena guncangan yang disebabkan oleh aura ini. Dia bahkan lebih kuat dari orang itu. Sang Maha Melihat menghirup udara dingin dan ketakutan memenuhi matanya. Dia hanya terkejut seperti ini sekali saja, dan itu terjadi sebelum orang itu saat itu. Ketika Wang Lin melihat orang ini, dia langsung tersentak dan pupil matanya mengecil. Dia segera mengenali bahwa orang ini tampak bertahan sama dengan ukiran punggung King Lin dengan bunga surgawi. King Lin, ini bukan King Lin yang asli, hanya avatar indra ilahi yang dia tinggalkan saat dia menyegel leluhur suci klan Tato. Ia tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki ingatan,
dan tidak memiliki mantra seperti tubuh aslinya. Dia hanya memiliki cucu untuk menghentikan leluhur klan suci tato ini melarikan diri. Pikiran Tuan Void terguncang. Pada tingkat buruknya, hal itu dapat mempengaruhi hukum dunia sampai tingkat tertentu. Namun, ketika dia melihat sosok ini, dia merasa seperti manusia fana lagi, sangat lemah, dia bisa binasa hanya dengan nafas. Pada saat ini, jauh dari tanah roh iblis dan di luar wilayah yang dikuasai aliansi terdapat sistem bintang yang terbakar. Saat Wang Lin keluar dari dunia botol setelah kebangkitannya, peristiwa mengejutkan terjadi di Vermilion Bird Divine Sect. Semuanya karena kebangkitan Vermilion Bird. Jauh di dalam aliansi, ada beberapa tempat yang bahkan aliansi tidak dapat dikendalikan. Bahkan dengan aliansi budidaya yang besar, tidak ada satupun anggota dari mereka yang bisa mengambil setengah langkah ke dalam tempat ini. Begitu mereka masuk, mereka akan menghadapi kematian tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan para penggarap pembersih nirwana tidak akan berani mengambil setengah langkah ke dalam. Hanya mereka yang berada di tahap nirvana saterer yang memiliki keberanian untuk masuk. Meski begitu, mereka sangat berhati-hati karena satu kesalahan akan berakhir dengan kematian mereka. Daerah-daerah ini disebut zona terlarang dalam aliansi. Setiap orang yang telah mencapai langkah kedua dalam aliansi mengetahui beberapa tempat ini. Ada banyak rumor tentang mereka di luar, tapi tidak banyak orang yang mengetahui alasan sebenarnya. Ada suatu tempat di dalam zona terlarang yang selalu terbakar. Sekilas, lautan api menutupi seluruh bidang bintang. Panas yang mengerikan dari nyala api sudah cukup membuat hati orang-orang bergetar. Melihat dari kejauhan, tampak seperti hamparan bintang yang terbakar tak berujung. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Bahkan jika mereka bereinkarnasi, mereka tidak akan menghapus pemandangan mendalam dari seluruh bidang bintang yang terbakar. Lautan api ini berbeda dengan Burn the Heavens milik King Lin. Bakar surga adalah mantra yang kuat, tapi lautan api ini muncul secara alami. Rumor mengatakan bahwa lautan api ini ada ketika alam surgawi ada. Jika ditelusuri ke belakang, itu bahkan ada di zaman dahulu. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama lautan api ini menyala. Generasi berlalu, alam surgawi runtuh, dan dunia kuno lenyap, namun api abadi ini masih menyala. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang membuat lautan api ini menyala selamanya dan tidak pernah padam bahkan seiring berjalannya waktu. Pembakaran abadi menjadikan bintang ini menjadi dunia api. Semua planet dan bebatuan telah menghilang setelah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya 9 planet yang tersisa, dan mereka membentuk lingkaran. Hanya 9 planet ini yang mampu menampung kobaran api yang tak terbayangkan. Meski begitu, ke-9 planet tersebut sudah tidak utuh lagi dan menyerupai bulan sabit. Api pekat mengelilingi 9 planet seolah-olah mereka terus-menerus berusaha membakarnya menjadi abu. Tumbuhan pertama dari 9 tumbuhan. Kalaupun terjadi sejak lama, ia telah menguap, hanya menyisakan dasar laut yang kering. Sekilas, tidak ada warna hijau di planet ini. Sekalipun ada tumbuhan, semuanya berwarna merah menyala. Meski mempesona, ada kematian yang tersembunyi di bawahnya. Tanaman yang dapat bertahan hidup dalam kondisi seperti ini tidaklah sederhana. Tempat ini memiliki energi spiritual seperti planet budidaya pada umumnya, tetapi energi spiritual di sini mengandung racun api. Jika manusia menghisapnya, seluruh tubuhnya, beserta tulangnya, akan langsung berubah menjadi abu hitam. Bahkan para petani pun tidak bisa bertahan lama di dalam racun api. Medan bintang ini diberi nama Vermilion Birdland, dan 9 planet ini adalah Vermilion Bird Divine Planets. Planet ilahi pertama adalah yang paling dihormati. Di bagian selatan planet ini, ada patung raksasa berwarna merah tua. Ini adalah patung burung Vermilion yang menjulang tinggi. Ekornya terbuka seolah-olah itu adalah nyala api terbuka, dan menutupi daratan sepanjang 5 km. Kalau ekornya sudah begitu besar, tak perlu lagi menyebut tubuh burung Vermilion ini. Jaraknya ratusan kilometer, dan burung Vermilion raksasa ini bahkan dapat dengan mudah dilihat dari luar angkasa. Mata burung Vermilion terbentuk murni dari api. Setiap jam, 2 helai api lebat akan turun dari langit dan memasuki mata burung Vermilion. Ini bukan satu-satunya patung burung Vermilion ilahi. 8 planet lainnya semuanya memiliki patung yang sama.
Ini adalah simbol suci dari Vermilion Bird Divine Sect. Ada puluhan orang yang menutupi merah tua duduk di sekitar patung Vermilion Bird. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka menyerap api di sekitar mereka. Ekor burung Vermilion dibagi menjadi 3 bagian, dan di setiap bagian terdapat seorang lelaki tua yang duduk di atasnya. Tangan mereka disegel dan mereka melantunkan mantra yang aneh. Setiap bulu burung Vermilion mengeluarkan api yang diserap oleh para pembudidaya di sekitarnya. Ini adalah budidaya wajib harian yang terjadi di Vermilion Bird Divine Sect, di mana mereka meminjam kekuatan patung suci untuk menyerap kekuatan api. Selain lusinan penggarap di sebelah patung, ada ratusan lainnya yang lebih jauh lagi. Jika dilihat lebih jauh, ada terlalu banyak petani yang memelihara patung sebagai pusatnya. Dari lusinan di samping patung, hingga ratusan, ribuan, dan puluhan ribu penggarap di jarak jauh. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pakaian yang sama diam-diam menyerap api dari patung suci. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, api dari patung burung Vermilion mulai menghilang secara bertahap. Para petani bersiap untuk budidaya terakhir mereka. Biasanya, saat ini, kerusakan pada hari itu akan segera selesai. Di tepi luar, orang-orang yang tidak menyerap banyak api sudah membuka mata mereka. Segera, semua orang membuka mata dan sadar kembali. Bahkan tetua ketiga di belakang semuanya terbangun dari kesurupan mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan memandang murid-murid sekte burung Vermilion dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Patung suci burung Vermilion bergetar dan tubuh yang awalnya redup tiba-tiba meledak dalam kobaran api. Patung suci burung Vermilion mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Api dari patung itu terus membesar dan dengan cepat menjadi besar. Ekspresi tetua dengan cepat berubah, dan mereka langsung terbang dari patung itu. Salah satu tetua berseru, murid dari sekte ilahi burung Vermilion, mundur. Cepat mundur. Dua tetua lainnya berkumpul di lengan baju mereka, menciptakan hembusan angin kencang, dan puluhan murid di dekat patung yang terlempar ke udara. Ekspresi para murid berubah dan mundur tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, semua murid sekte Vermilion Bird dengan cepat mundur dari patung Vermilion Bird. Dari atas, para murid yang menjauh dari patung tampak seperti air pasang yang surut. Api dari patung suci burung Vermilion menjadi semakin ganas, dan melesat ke udara dan menutupi langit. Nyala api yang lebat menyebar ke dalam gelombang berbentuk cincin. Ini bukan satu-satunya tempat seperti ini. Pemandangan yang sama juga terjadi di 8 planet lainnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak orang dari sekte Vermilion Bird Divine berubah. Namun, ada beberapa tetua yang berbeda. Tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Ini bukan gemetar karena ketakutan, tapi gembira. Transformasi burung Vermilion. Transformasi burung Vermilion. Saya tidak berpikir saya akan pernah melihat transformasi burung Vermilion seumur hidup saya. Seorang lelaki tua berambut putih memandang ke langit dan tertawa. Matanya menunjukkan kuno saat dia melihat patung Vermilion Bird. Dia bukan satu-satunya. Setiap orang yang mengetahui tentang transformasi burung Vermilion memandang ke langit dengan kegembiraan di mata mereka. Tidak banyak orang di antara 9 planet yang mengetahui apa itu, tetapi semua pengetahuan memiliki dampak yang kuat. Di planet pertama, ada daratan di sebelah timur yang diselimuti api berwarna merah keunguan. Saat perubahan ini terjadi, bumi tiba-tiba runtuh dan sosok ungu muncul. Saat sosok ini muncul, lautan api di sekitarnya mulai berkumpul di sekelilingnya. Kedipan apinya membuat Anda melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang dipenuhi kerutan. Dia menatap langit dengan tercengang dan gemetar sekali. Transformasi burung Vermilion. Tanpa disadari, 2 aliran air mata mengalir dari matanya dan dia tertawa bahak. Ini benar-benar transformasi burung Vermilion. Adegan ini juga terjadi di 8 Vermilion Bird Divine Planet yang tersisa. Patung suci burung Vermilion mengeluarkan api yang besar, dan saat api itu keluar, tiba-tiba api itu berputar. Semua api yang tersebar mulai melonjak kembali ke patung itu. Bukan hanya api dari dekat, tapi semua api di langit dan seluruh planet ditarik ke dalam. Seolah-olah kekuatan isap yang tak terbayangkan telah muncul di dalam patung itu. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti lautan dengan nyala api yang berkumpul dari segala arah. Saat ini, langit berubah warna dan dunia berubah.
Saat patung suci burung vermilion sedang menyerap api, itu tampak seperti gunung berapi yang meletus. Pilar api melesat keluar dari patung-patung itu langsung ke langit. Seolah-olah patung suci burung vermilion hanyalah media untuk mengumpulkan seluruh api di seluruh planet sehingga pilar api tersebut dapat menembus awan dan keluar dari planet. Saat pilar api bergemuruh, ia menembus awan, menembus atmosfer, dan menembus gelombang panas hingga muncul di medan bintang yang terbakar. Saat itu keluar, 8 pilar api lagi ditembakkan dari 8 planet lainnya setelah patung masing-masing mengumpulkan cukup banyak api. Segera, 9 pilar api berkumpul di pusat 9 planet. Saat api 9 pilar berkumpul, tangisan burung vermilion berkali-kali lebih keras daripada yang diciptakan Wang Lin dan beberapa kali lebih kuat bergema di seluruh bintang yang terbakar ini. Apa yang muncul bersamaan dengan seruan vermilion bird adalah vermilion bird seukuran planet. Seolah-olah itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Api alami yang ditakuti oleh semua penggarap aliansi mulai melonjak menuju lokasi ini. Getaran yang disebabkan oleh hal ini membuat seluruh bintang bergetar, dan suara gemuruh yang sangat keras bergema di seluruh bintang. Ini adalah transformasi burung vermilion. Ini adalah transformasi vermilion bird pertama sejak mereka kalah dari aliansi. Transformasi vermilion bird sangat penting bagi vermilion bird Divine Sect. Ini berarti bahwa anggota seri burung vermilion telah membangkitkan tanda burung vermilion mereka dan mungkin bisa menjadi kaisar ilahi burung vermilion berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara agar transformasi vermilion bird terjadi dan memanggil roh vermilion bird sejati yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, 9 orang dengan sinar merah keunguan terbang keluar dari 9 planet, dan masing-masing berada pada tahap penghancur nirwana. Mereka keluar untuk transformasi burung vermilion dari mereka mendekati roh vermilion bird, ia mengeluarkan teriakan lagi. Teriakan itu berubah menjadi riak yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh bintang. Itu juga mendorong api dalam jumlah besar bersamanya. Di saat yang sama, roh vermilion bird dengan cepat berputar dan berubah menjadi bola api raksasa. Nyala api mulai berputar dan kemudian sebuah gambar muncul. Orang dalam gambar itu memiliki rambut panjang tergerai, dan tato burung vermilion menutupi tubuhnya. Dia mengeluarkan api dalam jumlah besar, dan dari kejauhan, dia tampak seperti burung vermilion. Dia adalah Wang Lin. Dalam gambar tersebut, selain Wang Lin, ada juga leluhur suci klan Tato yang berpenampilan sedih dengan rongga mata kosong. Di hadapannya ada King Lin yang dibentuk oleh cahaya kristal. Saat adegan itu muncul, wanita itu tiba-tiba menoleh. Mata yang kosong menyebabkan pikiran mereka bergetar. Wanita ini adalah leluhur suci klan Tato Qiu Yao. Orang sebelum dia, mungkinkah dia adalah Kaisar Langit King Lin? Master Void, Sang Maha Melihat, dan semua orang muncul di gambar. Master Void dan All-Seer juga ada di sana. Orang yang mengalami Vermilion Bird Awakening di tempat yang berbahaya. Master Void itu adalah tokoh kunci dalam aliansi. Dia pasti tidak akan membiarkan sekte burung vermilionku membuat seseorang terbangun. Namun, saya belum pernah melihat orang yang terbangun. Bagaimana dia mendapatkan Vermilion Bird Series? Kesembilan orang itu melihat pemandangan di dalam bola api. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi yang kuat datang dari kedalaman sistem bintang yang terbakar. Perasaan ilahi ini begitu kuat bahkan menyebabkan api di dalam sistem bintang berhenti. Identitas anak ini tidak perlu diragukan lagi. Tandanya diberikan kepadanya oleh salah satu avatarku. Ambil kekuatan seluruh sekte dan gunakan roh sejati sebagai panduan. Bawa dia kembali dengan selamat namun caranya. Setelah perasaan ilahi ini berlalu, 9 dari mereka segera mengungkapkan rasa hormat yang kuat. Sesuai perintah Kaisar Ilahi. Orang tua ini tidak punya banyak waktu lagi karena lukaku saat itu menjadi lebih serius. Anak ini adalah harapan dari Sekte Vermilion Bird Divine saya. Kalian semua lebih dekat, jadi tidak peduli risikonya, Anda harus memastikan keselamatannya. Pada saat ini, di dalam Gua Kaisar Langit, saat King Lin muncul, Wang Lin merasakan panas di tato Vermilion Bird miliknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksanya sebelum beberapa menyalakannya. Ada kilatan niat membunuh dari Master Void. Dia segera menyadari perubahan tato di tubuh Wang Lin. Sekte burung vermilion telah menyadari kebangkitannya. Leluhur suci klan Tato juga memperhatikan sedikit perubahan pada tato vermilion Bird milik Wang Lin, tapi dia tidak peduli.
Dia tidak bisa melihat penampilan King Lin, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan ilahi yang tertinggal di sini di dalam segel. Tujuan satu-satunya adalah untuk membuatnya tetap tersegel secara permanen di sini. Setelah merasakan avatar King Lin, kebenciannya menjadi semakin kuat. Rongga matanya yang kosong menatap King Lin, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintasi ingatannya. King Lin, kata wanita itu sambil hampir membekukan gigi. Saat King Lin muncul, tato rumit muncul di antara mahkota. Kemudian tulang binatang merah ditembakkan dengan ganas ke arah King Lin. Saat tulang binatang itu muncul, aura jahat yang mengerikan pun muncul. Saat aura jahat muncul, suhu turun seolah-olah sedang musim dingin. Saat aura jahat menyebar, lapisan es mulai muncul di sekitarnya. Energi asal Wang Lin dengan cepat berputar dan panas api ilahi Vermilion Bird memenuhi tubuhnya. Namun, tiba-tiba muncul di tulang binatang itu, dan gelombang besar muncul di jantungnya. Pasangan Dao Layu, Wang Lin melihat punggung tangan kanannya. Penampilan ganas dari Wither Dao Pair ada di sana. Mantra yang digunakan oleh leluhur suci klan Tato secara tak terduga terlihat seperti pasangan Wither Dao. Meski warnanya berbeda dan efeknya tidak sama. Avatar akal ilahi King Lin yang dibentuk oleh titik cahaya dengan dingin menatap wanita itu dan mengarah ke sasaran. Dengan ujung runcing, bintik cahaya mulai muncul. Titik cahaya ini berasal dari King Lin dan berkumpul di ujung gigi. Kemudian seberkas cahaya kristal melesat keluar dan mengelilingi tulang binatang itu seperti sungai yang mengalir. Saat cahaya membentuk lingkaran, cahaya itu berkontraksi dengan cepat. Itu menembus tulang binatang itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan masuk ke dalam tulang binatang itu. Bintik-bintik cahaya memadat pusat tulang binatang itu. Ketika sejumlah besar cahaya memasuki tulang binatang itu sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gas merah keluar dari tulang binatang itu, dan tulang binatang itu menyatu dengan titik cahaya. Semakin banyak gas merah yang keluar, tulang binatang itu seakan kehilangan kilaunya. Hanya perlu beberapa saat untuk kristal terang seukuran kepalan tangan terbentuk di dalam tulang binatang itu. Saat kristal itu muncul, ia mengeluarkan cahaya terang. Cahaya itu seperti puluhan ribu pedang yang menusuk keluar. Ini membuat semua orang terkesiap. Metode penerimaan yang kejam. Itu tidak menghabiskan sedikit pun avatar indera ketuhanan. Sebaliknya, ia mengekstraksi kekuatan hukum dari mantra lawan dan menggunakannya untuk menutup mantra sepenuhnya. Apalagi kakak senior pun tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan mudah. Master Void tersentak dan pupil matanya mengecil. Segera, sedikit keserakahan muncul di matanya. Meskipun King Lin sangat kuat, menurut pengamatan dan informasi aliansi, saya 90% yakin dia berada di tempat kematian. Jika saya dapat menangkapnya dan mengendalikannya melalui metode khusus, maka aliansi peternakan tidak akan lagi memiliki musuh. Gemuruh menggelegar menggema dan tulang binatang itu bergetar saat cahaya menembus dari dalamnya. Ketika cahaya menembus tulang binatang itu hancur berkeping-keping. Meski sepertinya banyak hal telah terjadi, semua itu terjadi dalam sekejap. Saat cahaya terang menyebar, itu menyebabkan mata semua orang merasakan sakit yang menusuk dan memaksa mereka untuk mundur. King Lin dengan dingin mengungkapkan leluhur suci klan Tato, dan dia mengangkat tangan peringatan sekali lagi dan sebuah tanda misterius muncul. Rune itu bersiul di udara hingga berada di atas wanita itu dan mengeluarkan lampu hijau. Saat rune itu muncul, suara seperti raungan datang dari pusaran pemakaman surgawi yang ditarik oleh wanita itu dari tanah. Satu demi satu, jiwa-jiwa keluar dari kolam pemakaman surgawi. Awalnya jumlahnya tidak banyak, tapi tak lama kemudian, mereka menjadi gila-gilaan. Pusaran raksasa itu dengan cepat lepas dari kendali wanita itu. Ada guncangan yang mengguncang surga dan kemudian pusaran itu mulai berputar, dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan ada suara robekan yang membuat dunia seolah-olah sedang terkoyak. Jumlah jiwa yang tak terbayangkan bergerak bersama ekosistem tersebut. Tatapan ganas dan tangisan sedih membuat gerbang seolah-olah neraka telah terbuka. Terlalu banyak jiwa. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum kulit mati rasa. Ada makhluk surgawi, klan Tato, pembudidaya Ki kuno, dan bahkan binatang buas yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Setiap jiwa di dalamnya mengeluarkan tekanan yang mengerikan.
Meskipun mereka sudah lama mati, tekanan ini menunjukkan bahwa setiap jiwa ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu yang akan dimasukkan ke dalam kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Saat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, kolam pemakaman surgawi melonjak seperti lautan yang mengamuk. Itu berputar dengan cepat di bawah wanita itu, dan kekuatan isap yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Namun, yang aneh adalah kekuatan hisap tersebut hanya mempengaruhi wanita tersebut dan tidak mempengaruhi orang lain. Tangannya bergerak dan muncul tanda-tanda lain yang mengelilingi wanita itu juga. Sesaat setelah rune ini muncul, pusaran itu memutar 2 kali lebih cepat, seolah-olah itu telah menjadi mulut neraka yang ingin melahapnya sepenuhnya. Hitam yang keluar dari rongga matanya mulai mengalir lebih deras, seolah-olah dia sedang menitikkan air mata, hanya air mata ini yang mengejutkan untuk dilihat. Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa? Suara wanita itu mengandung daya tembus yang kuat. Saat suaranya menyebar, 2 rune di depannya bergetar seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah ruang di sekelilingnya hancur karena suara yang tajam. Ruang itu akan runtuh. Saat suaranya menembus udara, itu menciptakan serangkaian ledakan sonik yang melanda area tersebut. Segera, hal itu menciptakan badai yang melanda King Lin. Keluar dari telinga darah Wang Lin. Meskipun dia terus-menerus menggunakan energi asalnya dan memiliki tubuh dewa kuno, dia masih terluka. Seolah-olah ada desas-desus yang muncul di pendengarannya, dan kata-kata yang sama bergema dan melekat di telinga. Kenapa? Wang Lin terkejut dengan situasi ini, dan dia melihat si Tunan. Dan yang lainnya hampir sama. Hanya yang maha melihat, Master Void, dan pria berbaju hitam yang memiliki ekspresi muram dan tidak mempengaruhi. Suaranya membentuk badai yang menerjang King Lin. King Lin masih memasang ekspresi dingin saat dia mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Dengan itu, badai yang datang tiba-tiba berhenti. Seolah-olah sebuah hukum yang tak terbayangkan telah turun dari langit, dan sesuai dengan keinginan si perapal mantra, hukum ini menghentikan segala hak untuk bergerak. Kemudian berubah menjadi untaian kekuatan hukum yang tak terhitung banyaknya yang menjeratnya dan menghentikan pergerakan. Mantra berhenti. Mata Wang Lin menampilkan sedikit aneh, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Baginya, mantra stop adalah mantra surgawi yang sangat penting. Wang Lin telah melewati banyak bahaya dalam hidupnya karena mantra stop. Dapat dikatakan bahwa mantra stop adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup. Namun, mantra berhenti yang dia pelajari adalah apa yang dia pelajari dari batu giok yang ditinggalkan Kaisar Langit King Lin. Dia belum pernah melihat orang lain menggunakannya. Tidak peduli seberapa keras dia mempelajarinya, dia tidak memiliki peluang untuk melampaui batas mantra ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan orang lain menggunakan mantra berhenti, dan orang yang menggunakannya adalah King Lin. Pada saat itu, orang lain mungkin tidak begitu paham tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, Wang Lin dapat dianggap sebagai pewaris mantra berhenti, jadi sangat penting baginya untuk melihat King Lin menggunakannya. Ini tidak berbeda dengan King Lin yang secara pribadi mengajarkannya kepadanya. Seolah-olah King Lin adalah gurunya dan Wang Lin adalah muridnya. Setelah siswa selesai belajar, Master akan melafalkan mantra 1 kali untuk memungkinkan siswa memverifikasi dan menyesuaikan apa yang mereka pelajari. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh Wang Lin. Rupanya Bai Fan telah muncul dan menggunakan Call the Wind, Summon the Rain, Magic Arsenal, Mountain Scramble, Lens Collapse, dan Dark Moon, Clear Skies di hadapannya. Namun, ini bukanlah waktunya untuk memikirkannya dengan cermat. Wang Lin hanya bisa menghafal adegan ini untuk dipelajari nanti. Tangan kanan King Lin tidak berhenti. Setelah dia menghentikan badai, tangannya dengan cepat bergerak. Kemudian 7 rune lagi segera terbang dan tiba di samping wanita itu. Mereka menyatu dengan 2 segel sebelumnya dan membentuk formasi 9 segel. 9 segel itu mengelilingi tubuh wanita itu dan mengeluarkan cahaya misterius. Saat 9 segel muncul, kolam pemakaman surgawi di bawah wanita itu tiba-tiba meletus. Kolam pemakaman surgawi ini membentuk pusaran raksasa dan berputar dengan cepat. Saat itu terus berkembang, banyak terbang jiwa ke arah wanita itu. Hampir dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh jiwa. Jiwa-jiwa ini berkumpul untuk membentuk rantai hitam.
Rantai hitam itu menguncinya dan tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Pusaran itu melayang ke udara dan kekuatan isap yang tak terbayangkan meletus. Leluhur suci klan Tato tidak mampu melawan sama sekali, dan rantai itu perlahan menariknya kembali ke pusaran yang meningkat. Wanita itu menampilkan ekspresi suram, dan tato di antara kelopak berkedip-kedip. Setiap kedipan akan menyebabkan suara gemuruh yang keras dan salah satu rantai di sekelilingnya akan terputus. Rantai itu akan berubah kembali menjadi jiwa-jiwa yang merata dan tersedot ke dalam pusaran pemakaman surgawi. Saat rantai itu runtuh, jiwa yang tak terhitung banyaknya keluar dari poros dan membentuk rantai baru yang terus menyeretnya ke bawah. Hal ini menyebabkan semua orang yang melihat ini berpikir dalam hati. Mereka terkejut dan memikirkan berbagai hal tentang hal ini. Wanita itu tersenyum pahit. Dia telah disegel di sini selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Jika avatar akal ilahi King Lin tidak ada di sini, dia mungkin punya kesempatan untuk membebaskan dirinya, tapi sekarang dia tidak punya kesempatan. Dia mengungkapkan senyuman pahit. Meskipun dia tidak memiliki mata, sepertinya ada sedikit cahaya di rongga matanya yang kosong. Saat ini, gas hijau muncul di rongga mata dan menggantikan matanya. Dia melihat avatar King Lin di hadapannya dan tertawa sedih. Orang yang paling kubenci dalam kehidupanmu adalah kamu, King Lin. Saat itu, klan Tato saya menyinggung yang tertinggi, jadi kami harus melarikan diri ke alam tersegel, di mana yang tertinggi tidak memiliki kendali. Kami hanya ingin menghindari tabrakan dan mencari tempat tinggal yang jauh dari kematian. Perang dengan alam surgawi Anda adalah karena Anda para dewa mengincar sumber energi asal klan Tato kami, dan Anda menyerang lebih dulu. Apakah klan Tatoku harus mematuhimu? Perang itu berlangsung terlalu lama, dan alam surgawi Anda menggunakan berbagai metode untuk melawan kami. Untuk mencuri botol suci klan Tatoku, kamu membunuh banyak anggota kuat klanku. Jika itu terjadi, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, jiwa di kedua belah pihak tidak bisa dihindari dalam perang. Namun, sebagai salah satu dari 4 kaisar surgawi dan orang paling berkuasa di alam surgawi, mengapa Anda menipu hati rapuh seorang wanita? Kamu tadi mengatakan bahwa aku akan menjadi selir gua surgawimu. Aku, Qiyu Yao, menggambarkan klanku untukmu dan rela menjadi selirmu dengan keseimbangan tempat tinggal klan Tatoku di alam tersegel ini. Kamu bilang kamu menyukai mataku, dan demi kamu, aku rela mencungkil mataku sendiri dan memberikannya kepadamu. Mata ini yang telah mengumpulkan energi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya dan telah memadatkan sebagian energi primordial. Itu adalah sepasang mata yang diwarisi setiap generasi leluhur klan Tato dari generasi sebelumnya. Apakah kamu masih ingat adegan itu? Mataku berlumuran darah dan darah keluar mengalir dari rongga mata. Kamu meminta banyak hal dariku, dan aku melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaanmu. Bahkan ketika kamu menyegelku di sini untuk menekan jumlah jiwa yang sangat banyak di sini, aku bersedia. Di sampingmu, aku bukanlah leluhur suci, tapi hanya selirmu, dan aku menyukaimu. Senyuman di wajahnya menjadi semakin suram, hitam keluar dari rongga darah seperti air mata. Hanya itu air mata darah, dan kenangan masa lalu yang terlintas dalam pikiran. Kenapa kamu masih berbohong padaku meskipun aku sudah melakukan segalanya? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberi klan saya sebuah wilayah untuk ditinggali. Anda berjanji kepada saya bahwa klan saya akan terus hidup. Kamu bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti kamu akan membawa klanku keluar dari alam tersegel sekali lagi. Ini semua adalah hal yang kamu katakan padaku. Aku, Qiyu Yao, cukup bodoh untuk mempercayai kata-katamu. Aku tinggal di sini menekan jiwa-jiwa ini di kolam pemakaman surgawi untukmu bahwa tujuanmu adalah untuk menyegelku di sini. Namun, aku tetap memilih untuk mempercayaimu. Jika bukan karena aku merasa menjadi anggota klan dan keluar mendiskusikannya dengan segala cara, aku tidak akan pernah tahu bahwa klanku tidak akan pernah mendapatkan wilayahnya sendiri. Bahwa setelah aku disegel, klanku menjadi budak kalian para celestial. Ini membuatku semakin membencimu. King Lin, apakah kamu orang yang tidak punya hati? Apakah kamu tidak punya emosi? Apakah kamu batu? Segel budak biasa tidak bisa menyegel klan Tatoku selama beberapa generasi tanpa akhir. Segel budak itu jelas berasal dari energi primordial dari mataku. Hanya kekuatan semacam itu yang bisa menyegel klanku seperti ini.
Kamu mendapatkan mataku dan mendapatkan sebagian energi primordial itu. Lalu kamu memasukkan segel budak yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya sehingga klanku menjadi budak seperti semut di alam tersegel. Mereka dipaksa untuk memujamu makhluk surgawi selama beberapa generasi. Bahkan lebih banyak darah hitam keluar dari rongga mata yang kosong. Itu membawa kebencian yang sangat besar karena antisipasinya selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh di hadapannya. King Lin, avatarmu ada di sini, artinya kamu masih belum mati. Apakah kamu berani tampil di hadapanku? Suara sedih wanita itu menggema saat dia perlahan diseret kembali ke kolam pemakaman surgawi dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia hendak ditarik sepenuhnya ke dalam kolam pemakaman surgawi, kepalanya tiba-tiba tersentak dan tato di antara mahkota benar-benar terpisah dari kulitnya. Tato itu berkedip-kedip seperti orang gila, dan bahkan dari tempat Wang Lin berada, dia bisa dengan jelas melihat garis-garis darah yang menghubungkan ke tato itu. Dia bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Namun, rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di jantung. Dia mengangkat tangan dan mengambil tato itu. Dia kemudian tanpa ampun menariknya keluar dari antara kelopak mata terlepas dari rasa sakitnya dan melemparkannya. Tasan masih dekat dengannya. Segala sesuatu di hadapannya membuatnya mendapatkan pemahaman, tetapi matanya masih dipenuhi kebingungan. Tato yang dilempar wanita itu terbang seperti cahaya dan tiba di dekat Tasan. Itu menyatu di antara kening bersama dengan rasa sakit yang menyengat. Setelah membuang tatonya, wanita itu menjadi sangat lemah dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Gas hijau di rongga matanya berkedip-kedip saat dia melihat ke arah Wang Lin dan memintanya, "Kamu telah membantu klan Tatoku. Aku, Qiyu Yao, tidak akan melupakan mereka yang telah membantu klanku." Dia menampilkan senyuman sekali lagi saat dia ampun tanpa menusuk kedua rongga matanya. Gas hijau itu ditarik keluar dan dia melemparkannya. Itu berubah menjadi dua sinar lampu hijau yang menyatu menjadi satu dan kemudian melesat ke arah Wang Lin. Selain tato kehidupan klan Tatoku, hal lain yang kami miliki yang membuat kami terkenal di dunia luar adalah mantra Tato Layu. Ini adalah metode Tato Layu. Karena kamu membantu klan Tatoku, maka kamu seharusnya bisa mendapatkan keturunan klanku untuk mendapatkan kekuatan Tato. Wang Lin segera mendengar pesannya setelah dia mendapat lampu hijau. Dia sangat memandangi sosok King Lin yang dingin saat dia tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Pada saat ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi yang menyertainya. Hanya suara berputar yang masih terdengar. Pusaran itu perlahan tenggelam dan hampir menghilang ke dalam lubang yang di bawah. Memegang lampu hijau, Wang Lin secara alami memahami apa yang diinginkan wanita bernama Qiyu Yao. Menurutnya, mantra Tato Layu ini membutuhkan bantuan klan Tato, dan itu akan menjadi rantai tak kasat mata yang mengikat Wang Lin dan klan Tato menjadi satu. Fakta bahwa dia begitu percaya diri berarti Tato Layu itu tidak luar biasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengingat jimat kuning yang dapat menyegel energi asal di All Heaven. Mungkinkah? Mata Wang Lin bertanya. Tepat pada saat ini, saat kolam pemakaman surgawi akan menghilang, sebuah perubahan mengejutkan terjadi. Sosok Qiyu Yao tiba-tiba keluar dari pusaran yang tenggelam dan, setelah suara robekan, guncangan yang mengguncang surga datang dari pusaran tersebut. King Lin, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat suara ini menggema, sejumlah besar jiwa muncul. Jiwa-jiwa itu tidak keluar melainkan roboh. Saat jiwa-jiwa runtuh, kolam pemakaman surgawi juga bergetar. Karena kamu menggunakanku untuk menekan jiwa-jiwa ini, kamu harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, aku telah menjadi satu dengan kolam pemakaman surgawi. Mereka tidak akan membiarkanku pergi, dan kamu tidak akan membiarkanku pergi, jadi mari kita binasa bersama. Saat kata-kata berbisa Qiyu Yao menggema, kolam pemakaman surgawi runtuh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang memasuki ekosistem. Setelah kekuatan destruktif dalam jumlah tak terukur memasuki ekosistem, terjadi perubahan yang mengejutkan. Pusaran itu tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi angin puyuh besar yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Itu melesat langsung ke langit.
Pada saat ini, ekspresi Master Void berubah dan dia membawa wanita parubaya cantik dan gadis yang dicurigai sebagai orang suci Brilliant Void dan melarikan diri. Sang Maha Pelihat dan teman-temannya adalah sama. Saat ini, semua orang bertebaran seperti burung. Angin puyuh itu meletus dan menyebabkan ruang di sini runtuh, suara gemuruh keras bergema saat itu terjadi. Yang runtuh bukan hanya ruang di sini, tapi juga tepi gua yang disegel oleh iblis yang tersebar. Angin puyuh keluar dalam sekejap. Saat teriakan kebencian yang tak ada habisnya bergema, sesuatu melayang keluar dari bawah. Itu adalah kolam hitam selebar 100 kaki yang dipenuhi darah hitam, dan mengeluarkan energi yang menakutkan. Yang aneh adalah energi menakutkan ini adalah energi spiritual surgawi. Kolam pemakaman surgawi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di sekitar kolam hitam bersama dengan wajah-wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya menderita kesakitan. Saat itu muncul, aura menakutkan datang bersamanya. Di alam surga roh surgawi, langit mulai berubah dan guntur bergema di seluruh bekas tanah roh iblis. Perubahan yang mengejutkan bahkan terjadi di ruang luar tanah roh iblis. Pusaran di laut roh iblis timur mulai berputar seperti orang gila dan mulai menyedot energi asal. Pusaran itu meluas dengan gila-gilaan, dan beberapa pembudidaya yang lewat terperangkap di dalamnya. Tubuh mereka segera runtuh, dan bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri. Perubahan mengerikan ini segera menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, sebelum semua orang dapat melihat dengan jelas, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kolam pemakaman surgawi. Tak lama setelah itu, serangkaian suara berderak bergema dan semakin banyak retakan yang muncul. Kolam pemakaman surgawi yang terkenal tiba-tiba runtuh dan semua jiwa di dalamnya terkoyak. Kekuatan destruktif yang tak terbayangkan tersebar dengan gila-gilaan. Avatar King Lin tidak mengelak. Saat aura destruktif dari kolam pemakaman surgawi tiba, dia menutup matanya dan berubah menjadi setitik cahaya yang menghilang di dalam gua. Saat gelombang kejut menyebar, seluruh tempat dipenuhi dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang kejut ini sangat kuat sehingga menghancurkan segel yang ditempatkan oleh iblis yang tersebar dan mengungkapkan penampakan gua yang sebenarnya. Semua orang, termasuk Wang Lin, tersebar ke segala arah oleh gelombang kejut yang kuat. Semua orang terpaksa berpencar karena kekuatan yang diciptakan oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Bahkan ekspresi Master Void menjadi pucat, karena dia terluka. Dia bahkan tidak peduli dengan wanita parubaya yang cantik dan gadis itu, karena dia terlempar oleh gelombang kejut yang kuat. Dia bertabrakan dengan batasan di dalam gua dan menghilang. Adapun wanita cantik dan gadis berbaju sebar. Mereka berdua menyentuh batasan yang berbeda dan menghilang. Tanpa jejak, Sang Maha melihat terus mundur, dan matanya menampakkan cahaya misterius. Kakinya bergerak dengan cara yang aneh dan kemudian dia bergegas menuju batasan di paviliun yang jauh dan menghilang. Hampir semua orang menghilang saat mereka mundur. Tubuh Wang Lin juga bergetar. Di bawah pengaruh gelombang kejut ini, dia merasa hampir semua tulangnya akan hancur. Dia merasakan sakit di tubuhnya dan batuk darah. Kemudian dia jatuh ke tanah di samping beberapa bunga dan menyentuh batasan. Ada kilatan cahaya dan sosoknya perlahan menghilang. Namun, saat tubuhnya akan menghilang, seberkas cahaya dengan cepat mendekatinya dari pusaran. Sepanjang jalan, sinar cahaya menembus semua batasan yang menghalangi jalannya dan langsung menuju ke Wang Lin. Dalam sekejap, benda itu tiba di dekat Wang Lin, dan saat Wang Lin tertegun, benda itu menembus tas pegangannya. Itu langsung menuju kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh pria misterius di aula. Avatar King Lin. Ini adalah pemikiran terakhir yang muncul di benak Wang Lin sebelum dia menghilang. Dia dengan jelas melihat avatar King Lin di dalam cahaya itu. Runtuhnya kolam pemakaman surgawi menyebabkan gua Kaisar Langit berguncang hebat. Semua orang tersebar, dan mereka mengaktifkan batasan yang berbeda dan dipindahkan ke lokasi berbeda. Seolah-olah surga menghendakinya, wanita yang dikelilingi oleh energi iblis dan penuh bekas luka itu jatuh dekat Wang Lin setelah gelombang kejut. Dia mendarat di beberapa bunga dan memicu pembatasan. Dia kemudian diteleportasi ke tempat yang sama dengan tempat Wang Lin dikirim. Setelah sekian lama, gelombang kejut menghilang dan seluruh tempat menjadi reruntuhan, hanya menyisakan lubang dalam yang mengeluarkan aura dingin. Kolam pemakaman surgawi telah hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam berbagai batasan.
Tempat ini benar-benar sunyi, dan setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang berjuang untuk keluar dari lubang. Kepalanya sangat besar dan tubuhnya agak kecil. Matanya masih dipenuhi rasa takut saat dia keluar. Di belakangnya ada 3 saudara laki-laki Chen dan semua orang yang tersedot ke dalam, selain salah satu murid perempuan, yang tubuhnya roboh, dan Penatua Sun, yang kehilangan sabel bertanda bintangnya. Semua orang keluar. Mereka diam-diam merenung saat melihat sekeliling, dan rasa takut masih melekat di hati mereka. Tidak ada yang memperhatikan sabel bertanda bintang terbang, karena terlalu cepat, dan semua orang masih belum pulih dari dampaknya. Sabel bertanda bintang melesat langsung ke kedalaman lubang. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Ia jelas bisa merasakan aura di dalam lubang ini yang akan membuatnya menjadi gila. Bersambung.